Sinyalnya jelek sayang. Udah tuh. Oke, kita lanjut. Udah kan? Akhirnya itu dia nggak diprop lah sama bang kan? Bunda minum dulu atau iya? Udah minum bundanya ya. Pelan-pelan, pelan, sabar, ya. Sabar. Kalian follow ini ya. Ini nih akun ini. Jadi untuk Talia Oki 99. Talia Aoki 99. Aoki 99. Ya, follow dulu ini untuk backup. Kalau aku di report, aku biasanya di report dan dia cabut. Jangan tadi udah. Jangan ini. Oke. Nggak usah ngegas. Ya. Jadi udah kayak gitu tuh kan. Akhirnya dia panas lah sama gue ya. Panas sama gue. Sama gue dia Kan. mau buat lagu. Hah? Mau buat lagu. Itu siapa? Teman gue. Oh, mau buat lagu. Bukan mau buat lagu masih itu nggak dibuatin tapi duitnya diambil. Oh, ya udah itu nanti pembahasanmu. Nanti. Itu bahanmu ya. Aku di 99 aja nanti. Enggak di sini aja nggak apa-apa. Mumpung yang menonton banyak nanti. Jadi seperti itu. Ya, apa yang dia pamerkan, apa yang dia bilang semuanya itu keset, itu semuanya halu belaka ya. Semuanya itu hutang piutang. Jadi, itu mobilnya itu semuanya masih kredit. Dia maksain diri hanya untuk menyaingi Nikita Mirzani. Jadi, Fortunernya yang sekarang itu masih 23 bulan lagi kreditan. Jadi belum lunas, pajaknya belum dibayar 2 tahun. Nah, kalau misalkan mobil mini klepernya itu juga ngutang. Talia lah yang nemenin pergi ke showroom. Iya. Jadi Ini aku tambahin dikit. belum dulu. Itu 25 juta uang bulanannya. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu halusinasi belaka. Yang dia bilang cash. Terus yang dia bilang katanya dia punya apartemen di Kalibata City. Itu palsu. Itu nyewa 1 bulan 5 juta, dia bayar per 3 bulan ya. Terus yang dia bilang apartemennya yang di Casa Grande itu juga nyewa 15 juta sebulan dan dia nggak mampu bayar per tahun, dia bayarnya per bulan ya. Seperti itu. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu semuanya fata morgana. Semua yang dikatakan dari mulutnya itu semuanya kebohongan. Kalau misalkan orang nanya dari mana dia dapat duit, itu semuanya dari hasil nipu-nipuin orang. Orang buat lagu ditipu. Orang jadi BA, tahan. Orang buat lagu ditipu. Orang jadi BA ditipu. Temannya sendiri yang dibilangnya anak tersayangnya ditipu buat PT 8 juta jadi 50 juta. Terus disuruh beli tanah gaib, ternyata ditipu juga. Itu tanahnya tidak ada ya, tanahnya itu gaib semua ya. Bahas kucing aja, kucing udah dibahas, lu aja sana nyari kucing sendiri. bahas kucing itu ya pembahasan. Nah sekarang kita masuk ke Devina. Mau masuk layar? Ada yang mau dikeluarkan unek-unekmu? Ratna, nggak usah lah ya, Ratna nggak bisa ngomong. Kalau ada Vina bisa ngomong tuh, keluarkan undang-undangmu. Sampai yang lu dibom-bom di grup arisan ya, tapi tetap ya kontrol. Iya, ceritanya Cantik, gini. pokoknya cantik. Kemarin itu aku bikin status. Sebenarnya sih pengen pansos Kakek sama ya? Alin, Sebut namanya kakek. Gak apa-apa ya. Terus bikin status. Lamborghini lah, apalah, inilah, ya Lamborghini, ini katanya. Terus aku bilang, ya udah bikin nih orang yang mau yang pansasnya, tapi sumpah demi Allah nggak niat nyindir dia. Nah dia ternyata tersinggung. Aku sebenarnya nggak mau speak up sih ya. Terus akhirnya dia WA aku lah, terus marah-marah. Masih ada semuanya. WA aku katanya, lu temen gak punya etika, gini lu mau pansos sama gue, katanya gitu lah. Sementara dirinya juga nggak punya etika dalam pertemanan. Iya, mau pansos sama gue. Terus aku nggak ladenin. Lu mau banget diladenin sama gue, pengen top, katanya gitu. Aku nggak ladenin sama sekali. Nggak aku balas juga sih sebenarnya. Cuman karena dia tadi itu ngata-ngatain di grup jijik lah ini itulah. Akhirnya baru ngelawan. Akhirnya aku ngelawan. Aku bilang
aku bilang apa sih tadi, nggak perlu juga kali diladenin dongo, aku gituin aja. Terus Dongo dia. dikatain Devina apa? Oh, katanya aku mukanya miring, Oh. mukanya miring, Padahal dia pipi. hidungnya Ya, lubangnya. terus aku giniin, ya kamu nggak ngaca, lu nggak ngaca, ngatain gue mukanya apa, badannya jelek, mukanya miring, giginya palsu, katanya itu apalah, pokoknya body shaming banget deh. Terus aku bilang, lah lu nggak ngaca, muka lu hitam-hitam, lubang hidung lu gede sebelah, aku gituin. Aku bilang, terus dia bilang, lu mau terkenal, mau jadi top model. Terus aku bilang, ya, aku bilang nggak terkenal juga, alhamdulillah ya Allah, aku bisa makan, aku punya usaha. Aku Dia punya owner rumah. travel agent loh. Aku Punya punya visa ke usaha, Amerika punya- 5 tahun loh. Nanti kita ke Amerika ya? Ya dong. Aku bayarin kamu. Aku bukan ngejilat lo ya. Enggak, aku Dia nggak- menawarkan lo. Enggak, aku yang nawarin ke dia. Gue nggak menjilat. Aku mau Bukan mau kayak ajak dia. Kalau dia kan apa Kan jilat. seru, aku suka sama orang yang seru. Enggak, boleh tanya teman-teman aku deket. Aku memang suka ajak Iya, banyak ngajak. orang dan aku bayarin semua. Dia kalau makan aja ya, nggak menempatkan ini. Kita bahas yang supir lo. Mm-mm. Jadi Iya. aku jangan takutnya orang nggak percaya mulutmu ya. Aku udah nyaksiin. Kalau Devina ya sama sopirnya aja ya, sama sopirnya makan harus satu meja. Terus dia marah, dia bilang gimana? Katanya ngapain sih supir ikut makan, katanya semeja bareng-bareng ya. Terus apa ya, dia bilang ngapain sih supir tuh harusnya di mana, di Iya, mobil atau apa. Terus aku bilang enggak lah, semua karyawan aku anggap sebagai saudara, makan bareng apa bareng, Karena semuanya susah bareng-bareng. Oh, masalah sumbangan kan dia marah tuh. Oh iya, masalah sumbangan 150 juta. Ada gue saksi nah, hidup. itu ceritanya Saksi hidup begini di tempat pemirsa. Ciani. Ceritanya aku tuh pulang dari New Zealand, terus aku ke Bali lama, terus aku lihat kan corona banyak orang nggak kerja diberhentiin dan bla bla bla. Nah, aku kan tipikalnya memang nggak tegaan ya. Nah, akhirnya aku ya udah aku memang nggak punya uang banyak ya. Maksudnya bukan tipikal orang punya tabungan. Akhirnya aku jual berlian aku. Totalnya sekitar 150 juta lah. Terus kan aku lihat waktu mami itu dihina-hina sama Gak apa-apa, mami kan banyak. Ya, dia dihinain sama NM ya. Jangan sebut Sama- namanya. Ya, sama NM. Terus aku bilang ya udah, aku bilang ya udah, aku bilang gitu, pura-puranya kamu aja deh yang nyumbang biar diangkat namanya. Terus aku juga kalau mau pakai tas Hermes aku pakai Pakai aja. aja ya. Aku bilang, Sampai ke Cece bilang Ciani, itu tas LV ku juga ada pakai aja kalau misalkan emang mau nyaingin di kita. Dia bilang aku kayak yang gitu. bilang loh sama teteh. Aku bilang, "Teh, pinjemin lah dolarnya, kasih." Iya, dolar, terus dolar, yang dia pamer gitu. dolar. Dia pamer Pinjemin dolar lah. itu dipinjemin Karena sama aku Ciani. care ya sama dia, aku nggak mau dia tuh direndahin sama siapapun. Karena waktu itu aku menganggap dia udah kayak bukan saudara ya, kayak Kayak orang saudara, tua. manajer lah ya, kayak gitu. Nah, aku bela-belain, karena itu juga tahu kok aku belain. Karena tahu aku bela-belain dia. Cuman yang aku nggak nyangka sebenarnya sih aku ya, aku nggak nyangkanya kalau sekarang WA aku nggak pernah dibales. Terus aku endorse sama dia itu Iya, nggak terakhir diposting. aku beliin dia tiket pesawat ke Makassar itu, pulangnya sama hotel 1 hari. Nah, dia nggak posting, alasannya aku dihack. Kan aku memang dihack IG aku waktu itu, tapi aku udah konfirmasi, aku udah bayar IT buat buka. Aku konfirmasi nih udah udah dibuka, aku bilang gitu, udah dibalikin IG-nya, aku udah bayar 2 juta sama IT. Terus dia cuma baca doang dan sampai sekarang nggak pernah balas. Terakhir doang kemarin WA dia marah-marah sama aku gitu. Dan sampai sekarang nggak diposting. Maunya aku kalau nggak diposting balikin kayak duitnya gitu ya, atau gimana ya. Atau ada masa sih cuma posting kayak begitu doang, ibarat katanya lu nggak mau gitu loh. Gue ya nih ya, kalau gue ya azas pertemanan ya, kalau gue Tadi Gaby pengen posting baju aku, aku Nggak nggak ada bayar bayar. kamu loh. Sama pun Aku nggak bayar sama. loh. Aku endorse sama dia, aku bayar, endorse baju aku bayar, aku langsung transfer 500.000. Katanya kan teman, tapi 2 minggu baru diposting gitu. Gaby nggak loh, aku nggak kasih demi Allah. Kalau kamu Nggak ada, kamu nggak nggak ada, minta demi uang Allah, sama nggak ada, aku ya? nggak ada minta Nggak sama uang sekali. sama sekali. Karena aku emang tipe, bukan kamu aja, mungkin kalau misalkan ada di sini kayak dapur Lota Judes, yang lain-lain ya kayak apa namanya nanti cemilan Jakarta, itu banyak banget. Kalau aku tipe orang yang kalau misalkan gini, orang itu udah pernah endorse sama aku atau pernah baik sama aku atau temanku, itu kalau misalkan memang dia sama aku baik, dia sama aku care di saat kalau makanan gini ya, kalau makanan itu makanannya enak, kapan pun waktu kirimin dong, dia kirimin itu tetap pasti akan aku posting, akan aku promosikan. Nah sama halnya dengan Devina udah jatuhnya temanku ya, kalau misalkan dia minta bantu atau Ciani deh, nggak usah jauh-jauh deh. Nah dari dulu berliannya Neng postingin ini dong, ku postingin tanpa embel-embel minta bayar sama sekali. Tuh unfollow Nana tuh, dia tahu banget, dia
Tuh, dapur Lota Judes tuh, pada keluar semuanya tuh. Aku tuh sebenarnya care sama dia loh, sampai terakhir kemarin seminggu yang lalu ya Beb Talia ya, aku mau filler dagu. Beb Talia nawarin di dokter Siska, aku bilang enggak aku bilang itu kan itu musuhnya mami. Jadi aku tuh ngerasa bukan solidar ya. Kalau itu musuh mami ya aku ikut, maksudnya ngebelain mami lah gitu kan. Nah akhirnya dia malah kayak gitu kan sama aku. Yang paling aku ilfilnya itu aku ngerasa dimanfaatin sama dia, bukan ngerasa dimanfaatin ya, kayak bukan temennya itu. Oh iya, yang pas dia di pemukulan NM. Iya. Pemukulan NM ya kalau nggak salah, yang dia nuduh NM itu katanya, Davina, kan mami lagi terkenal nih, Jangan sebut nama ya. Aku lagi terkenal nih, lagi naik nama aku kan, minta sumbangan dong buat bayar wartawan, Iya. katanya gitu. Loh, kan kayak pengemis banget Benar, ya, benar. kayak gitu ya, maksudnya ngemis-ngemis begitu kayak sama aku. Terus aku bilang, lah bukannya baru beli tas brand kalau nggak salah ya, bukannya banyakan situ baru posting-posting ratusan juta gitu kan, kok minta duit sama aku, maksudnya gitu. Feedbacknya apa? Aku maksudnya nggak ih. Terus udah gitu ya, adalah something yang ngomong kalau aku cuma dimanfaatin doang duitnya. Akhirnya, Ardian juga tahu ya gimana ngomong sama Ardian. Nanti dia ada ininya Yang aku porsinya. mau dimanfaatin doang kan di Bali, kan nggak enak ya denger kayak gitu, makanya aku mau speak up gitu. Jadi nanti yang akhirnya Devina ini sekarang udah tersadarkan. Akhirnya ya udah emang sekarang gini loh. Seleksi alam. Iya. Orang baik itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik pula, dan orang jahat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang jahat juga gitu. Katanya tadi kan aku sampai dia kata-katain aku kan, si muka miring, si badan ini, si orang nggak kaya lah, inilah itulah. Terus aku bilang ya nggak apa-apa lah, badanku jelek, aku udah punya suami alhamdulillah gitu kan. Benar. Aku maksudnya katanya nggak mau ladenin aku biar aku nggak terkenal. Nggak apa-apa, nggak terkenal, Allahu Akbar, aku masih punya usaha, masih bisa makan walaupun usaha aku pecel lele, tapi alhamdulillah perut aku nggak lapar, keluarga aku nggak lapar, Benar. anak-anak yatimku bisa makan ya. Jadi kan? Devina ini tipikal orang yang dia bukan pengen terkenal, dia tuh tipikal orang yang suka berkarya. Suka berkarya, sama beda sama dia. Kalau dia kan pengen banget terkenal, pengen diakuin kalau dia itu terkenal. Kalau dia ini ya dia punya duit, dia pengen bikin karya ya why not? Masukin YouTube ya kan, nanti kalau udah tua, kalau anak aku Iya, udah ada gede, kenang-kenangan. ini ada lagu mami nih kayak gitu. gitu kan. Aku nggak yang pengen terkenal banget kok, enggak lah. Aku masih bisa makan alhamdulillah, anak-anak yatimku bisa makan, keluarga aku bisa makan. Terus lu dibilang nggak punya rumah. Ya ampun. dia punya Yuk, rumah. katanya aku nggak punya rumah, jadi ngontrak gini, katanya. gini. Devina itu kan punya rumah ngontrak. Memang dia punya Iya, rumah aku ngontrak. ngontrak. Tapi rumah itu dia nggak pernah mau pindah karena rumah itu hoki. Dari rumah itu tuh bawa dia punya rezeki. bawa rezeki, dia dapat banyak harta. Aku kos-kosan, tanah aku berhektar-hektar, memang di kampung tapi kan lumayan aja ya. Iya, punya tanah tapi akhirnya berhektar-hektar. dia punya beli rumah di Bogor. Rumahnya itu besar banget, tapi semua saudaranya disuruh tinggal nempatin boleh di tanya situ. ke teman-teman aku, Suruh semua nempatin di rumah situ. aku, saudara aku yang belum punya rumah Tinggal di tempatin lah situ, rumah nggak usah aku. bayar. Wow, aku nggak pernah, maksudnya aku mah mampu lah istilahnya bisa dari bisnis aku buat hidup gitu kan. Tapi kan keluarga aku kan Belum yang tentu belum kan, tentu dia bisa makan apa kayak gitu. Boleh tanyalah orang-orang dekat aku orangnya kayak gimana. Dia ngehina-hina aku katanya nggak punya rumah lah, rumah lu ngontrak. Memang rumah aku ngontrak yang di sini karena aku nggak mau pindah dari rumah itu. Aku ada WA-nya yang punya rumah, aku bayarin, Bu, aku bayarin rumahnya mau nggak? Karena aku hoki di sini, nanti aku screenshot kalau butuh ya. Aku memang nggak mau pindah dari rumah itu karena bawa hoki ke perusahaan aku, bawa hoki ke usaha aku, bawa hoki ke kehidupan aku, bawa hoki ke aku gitu kan. Makanya aku memang nggak mau pindah dari rumah itu gitu. Terus apa lagi ya? Jadi aku sebenarnya udah nggak mau speak up sih, udah nggak mau speak up sebenarnya, nggak mau waktu dia WA aku juga aku nggak mau ladenin, maksudnya nggak mau lah, ya udahlah, perasaan aku demi Allah nggak ngerasa nyindir dia kan waktu postingan sama Alin gitu, nggak ngerasa nyindir dia beneran. Terus yang aku nggak, dia WA marah-marah, nelfon, aku nggak angkat, nggak mau ribut gitu kan. Aku ngapain lah, aku juga nggak mau cari ribut lah, aku malah mau jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, nggak mau ribut sama orang lain gitu kan.
Dia kirim ke grup, kan aku malu ya, semua orang ada di grup gitu kan. Ya udah kan aku kesel, aku bilang aja, lo mau banget diladenin nama gue, ya udah nggak usah diladenin kali dongo, aku gitu. Aku kesel. Astagfirullahaladzim, maaf ya pemirsa. Udah porsimu. Udah Oke. segitu Oke. aja. Oh, tas Gucci. Oh ya, tas Gucci. Nggak gini, dia pernah kan kemarin tuh sebenarnya nanya adalah Gini. Beb Ali nanya, aku ditawarin tas loh 12 juta 12 sama juta. mami katanya, warna merah Oh, ya. Gucci 12 juta. Enggak, aku terus Dia beli sama aku. dia beli sama aku kok cuma 6.500.000 ditawar aku jadi 6 juta kalau nggak salah, ditawar pula jadi 6 juta bukan 12 juta gitu, tas Gucci warna merah, dan itu pertama dia punya tas Gucci. Iya, Dia pertama ngatain kali punya aku tas branded. iya, dia di grup tuh maki-maki aku, Davina muka lo miring katanya, pipi lo kayak makan permen dan bla 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 katanya. Lu emang tas brand lu bagus semua, nggak ada yang bagus kali. Ya masih mending aku lah, aku pakai tas brand udah udah 10 tahun lebih, dan dia baru tahu tas brand. Pertama beli tas brand pula tas aku yang dibeli sama dia Tas seharga second. 6 juta second. Dia bilang kan, dia katanya anti beli barang second. Dia bilang kan, dia ngatain nih kita Mirzani katanya suka beli barang second. Katanya dia anti kata beli barang second. Padahal dia pertama kali punya tas branded itu beli tas second punyanya aku. Davina. Nah dia itu panas karena apa? Aku habis beli LV. Aku habis beli LV, beli apa kan? Aku kan ada kan LV ku, LV yang sebelum yang LV aku yang beli apa? Yang baru itu yang beli apa? Yang LP sepatu gitu. sebelum itu yang bulat itu yang ya? bulat itu kan aku udah beli, dia panas. Aku beli Balenciaga, beli LV, beli YXL kan, dia panas, dia iri karena dia nggak punya apa namanya barang branded sama sekali. Kalau aku kan tipe orang yang kalau aku beli barang branded aku nggak pernah pamer. Pernah nggak aku pamer, nggak pernah aku story nggak pernah kan, aku nggak pernah pamer karena memang aku pikir malu gitu loh, malu yang ada kita dikatain norak gitu kan kalau pamer-pamer kayak gitu, beda sama dia gitu. Akhirnya belilah itu barang second, tas second dari Davina gitu loh. Dan itu gue tahu gini, gue lucunya gini, Aku kaget tas dia bilang jual ke Beb Ali. nggak lucunya 12 gini, juta. kan dia nawarin, Neng, Davina tuh katanya jual apa, Preloved tas brandnya, dia bilang kayak gitu kan, dikirimin lah salah satu fotonya tas yang Gucci merah itu. Terus udah gitu kan, nggak Ami, gue bilang kayak gitu, gue lagi lagi nggak butuh tas branded karena kan tas gue abis beli tas, udah kayak gitu kan. Udah tuh tiba-tiba kucuk, gue ke Jakarta tuh, ke Kalibata tuh kan, langsung cucok lah, yang ngeluarin pakai tas Gucci tuh, cucok loh, dia lo tasnya Gucci lo, katanya ini kan udah lama, lu aja baru ngeliat. Gue langsung kaget gini, dapat gue lah, bukannya kemarin lu ngirim ke gue suruh bayarin ini tas Davina. Jadi kan gue nggak mau ngebom dia ya, takutnya dia marah sama gue kan. Makanya waktu dia malam WA aku marah-marah, lo punya masalah apa sih Davina sama gue? Kan gue kaget kapan gue nyindir dia kan. Terus aku bilang, tapi dipikir-pikir emang ya sadar ya dia punya masalah sama aku ya. Saat yang aku endorse nggak diposting itu emang bukan salah, kan nggak merasa bersalah. Jadi itu, oke, sekarang kita panggil lagi Ardian. Ardian. Bye. Love you so much. Mantan asisten kakek cabul. Tembus berapa? Wow, 31.000. Santai, jangan sebut nama. Ya. Jangan sebut nama. Kakek cabul. Mami juga nggak apa-apa, ada Mami Talia, Mami Jenny, Mami Yuli, banyak. Mami Ya. Gaby. Ya, ingat, kontrol. Keluarkan unek-unekmu selama ini. Mau nanya apa dulu nih? Kak Gaby mau nanya apa? Aku nggak perlu nanya, Nggak perlu ya? sebelum aku udah hidup sama dia. Jadi nggak perlu bertanya. Iya, sini Kak. Sini Kak. Kontrol, Sini, Kak. kontrol. Kan mantan Miss, harus kontrol. Kan tadi Bukan masalah itu. acting. Apa sayang? Apa yang harus kita ungkapkan? Bagaimana pendapat Anda saat Anda bekerja dengan dia dan saat kita lagi di Makassar? Cus. Waktu aku di Makassar, Ya, Ya. nah, aku itu Nah, waktu pas aku lagi di Makassar, oke, aku kan habis operasi tuh kan. Nah, sama dia itu Operasi kelamin kayak dia. bukan. Kira
Kirain habis operasi kelamin Operasi kayak dia. usus buntu. Iya, habis operasi usus buntu tuh kan aku nggak boleh ngangkat-ngangkat berat ya kan. Nah, dia suruh bawa aku koper-koper kayak gitu kan. Nah, setelah itu tiba-tiba operasian aku itu sakit. Nah, untung ada Katalia yang pengertian sama aku. Katalia itu baik nganterin aku ke rumah sakit, ngebiayain aku semuanya dengan Katalia, ngebiayainnya gitu. Sebenarnya gini, Mm-mm. jadi pada saat di Makassar itu, aku nggak tahu nih cerita anak ini, ternyata dia sebelum ke Makassar itu dia udah mempunyai kayak benjolan ya di tungkamu ya. Pokoknya di operasianku itu. Oke. Nah pas di Makassar itu, pas besok paginya kita mau pulang, malamnya itu dia ada juga fansnya si mami lah bilangin dia. Iya. Dia kan aku cinta banget sama dia, sayang banget. Halo. I love you so much. Sarangnya opa. Udah terusin. Nah, di situ Durasi. ada fansnya. Benar. Ada fansnya, terus dia bilang, "Kak, cek dong si Adrian sakit kenapa?" Mungkin kali lagi lelah di berolahraga di kamar. Aku bilang gitu. Aku tuh nggak percaya. Beneran Kak, itunya berdarah. Apanya berdarah? Kemaluannya. Masih jiwa-jiwa mis ya, kemaluannya. Kok bisa? Terus Adriannya mana? Ada di kamar si Mami. Nah, kok nggak keluar? Terus aku gedor dong kamarnya, aku bilang, aku buka. Kamu kenapa? Coba buka celana kamu. Aku bilang gitu. Ini Kak, ditunjukin ternyata kemaluannya itu sudah berdarah. Ya aku langsung otomatis, karena aku merasa dia teman aku bilang, ayo kita ke rumah sakit, ngapain di sini nunggu besok apa sekarang aja. Aku bilang gitu. Langsung ke rumah sakit, diantar sama fansnya kita. Iya. Kita kayak berasa artis, fansnya Mami. Nah seperti itu. Habis itu emang iya si Mami itu mengasihkan ATM ke aku, tetapi di situ di rumah sakit itu tidak bisa untuk debit. Nah, aku bayar pakai duit cashku, aku belikan pampersnya. Pakai pampers kamu kan, ala kakek ya, karena aku belikan kan. Nah, pas pulang itu dia tanya, berapa pembayarannya? Ya aku bilang begini, nggak usah bayar, soalnya dia aku nggak anggap teman juga. Aku bilang gitu. Nah, aku itu masih care mainnya anak. Terus aku bilang, kamu jangan pulang aja dulu, kalau enggak dirawat aja di rumah sakit Jakarta. Nah karena aku kan punya rumah sendiri, aku pulang tuh. Nah tiba-tiba dia bilang, Kak aku udah pulang ya gini ke kampung, soalnya aku lebih bagus berobat di kampung. Dia bilang begitu. Oh nggak apa-apa, nanti kalau udah sembuh ke Jakarta lagi. Aku nggak tahu tuh keluhan dia pada saat dia bekerja sama si Mami. Nah pada saat di Makassar juga sarapan itu kan cuma ada 2. Nah kami itu kan ada 3. Nah, saking aku itu tadi berjiwa iblis lah ya, nggak usah baik banget. Gue nggak baik juga sih orangnya gitu loh. Terus itu aku bilang, si Adrian ini kan nanti akan dibuat kerja 1 harian itu. Aku bilang, Adrian kamu makan yang 1 ini aja. Terus itu nanti aku bagi 2 sama dia aja. Aku relakan makananku buat dia dan kami setengah-setengah. Kalau dia seandainya seorang bos yang baik, seharusnya dia pesankan dong 1. Dia kan buat 3 orang, 1 asistennya, 1 aku, dan 1 dia. Nah, tapi ya begitulah tadi sifatnya ya begitu, yang mau bilang apa. Nah, Benar. terus itu pas saat kamu kembali lagi ke Jakarta kan? Benar. Pas Kamu aku yang cerita masa aku kamu yang cerita. Ingat ya, kontrol nama ya. gitu. Apanya? Kok Yang kamu- pas aku ke Jakarta. Nah pas aku balik ke Jakarta, nah aku itu udah mulai gimana gitu ya. Aku kok jadi nggak nyaman gitu, kayak ngerasa aku tuh ngebatin gitu kan. Karena apa? Dia lupa naruh barang, aku yang diomelin, Ya, jadi aku kayak yang babu, kena babunya semprot. dia kan gitu. maki-maki kan? Iya, aku dimaki-maki seperti itu. Lalu dari situ aku kurang apa coba, maksudnya kok bisa ya aku nggak dihargai gitu. Terus pas kemarin aku lihat aku disebut oleh dia aku sebagai babu itu gitu kan. Aku gimana ya, sedih hatiku. Aku kok dia nggak menghargai aku gitu atas apa yang aku lakukan terhadap dia gitu maksudnya. Dan apa juga ya, banyak pokoknya. Makanya kenapa aku keluar, karena aku ngebatin. Sebenarnya aku itu bilang ke dia mau ngurusin BPJS buat adikku beasiswa, tapi
itu enggak, cuman aku ngebatin gitu. Yang aku lebih ini lagi sih, aku lagi nyapu, aku sedang nyapu, dia langsung buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah disitulah aku ngerasa kayak ngebatin, kok aku seperti ini gitu ya. Nah setelah itu aku balik tuh kan ke Subang. Nah, udah ke Subang, kalian tahu kan kasusku yang penipuan itu. Nah, yang penipuan aku disuruh pencuri ini segala macam. Jadi ceritanya begini, kalian jangan pada menghujat aku terus. Jadi buat mental aku jadi down gitu ya. Aku jelasin di sini, aku itu bukan penipu. Kalau masa penipu cuma 1,5 juta buat apa? Jadi gini ceritanya. Dia itu kan lagi buka dis ya kan. Dis itu. Nah, pada banyak chat ke dia, cuman niat aku di situ adalah ngebantuin buat bales chattingannya yang tadinya dia nggak bales, dibalesin gitu kan. Makanya aku di situ sempet shock dong, udah aku bantuin, udah aku balesin chat, emang transfernya benar ke aku, gitu kan ke aku transfernya. Nah niat aku hari Selasanya itu mau ke Jakarta mau ngasih mie ini ya, nah ini duit dis ini buat jadi Disney kayak gitu. Nah, udah dari situ mungkin si dis ini ngehubungin atau nge-DM kali ya, DM terus biar kebaca, kok aku nggak dimasuk ke grup ya, gini. Nah, aku pada saat itu jam 11 malam aku tidur dong, aku nggak tahu ada telepon masuk, nggak tahu ada chatting, nggak tahu gimana kan. Makanya sedih banget di situ kan dibilang penipu gitu. Maksudnya Kasih air ya, kasih air. iya, maksudnya gitu. Jadi aku dibilang penipu lah, inilah. Enggak, aku bukan penipu gitu. Aku bukan menggelapkan uang. Buktinya mana kalau aku penipu? Aku kabur, dan aku kalau misalkan penipu aku nggak bisa ketemu sama Kak Gaby, kata Lia. Sekarang buktinya aku ada di sini kan, karena mereka percaya sama aku adalah orang baik bukan penipu. Kalian jangan hujat aku lagi gitu kan. Makanya kenapa aku udah gak sama dia lagi, aku ngebatin, jujur aku kerja ngebatin, terus aku juga dibilang penipu. Di YouTube udah banyak banget, ada banyak banget YouTube, kamu tinggal cari aja asisten Dian gitu, pasti banyak keluar itu tentang aku semuanya. Udah gak usah promosi YouTube, udah bahas yang poinnya aja. Ya udah kayak gitu. Apalagi? Sabar. Kita manusia-manusia teraniaya, terhina. Udah? Ya udah itu aja lah, aku nggak bisa ceritain semuanya. Udah, makasih ya. Yang sok cantik ya Dian ya. Aku lagi dah. Ini dia Miss Congeniality 2020 Gaby Presta. Jangan sampai tinggi di take down. Tapi kan kayak MC, boleh dong. Nah gini, aku mau bahas tentang dia bilang katanya tetekku katanya harganya 1.500.000 silikon. Jujur ya, sebelum aku implan payudara, aku pun udah berkali-kali ngomong pas di live itu, aku bilang iya aku dulu sebelumnya itu silikon, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya aku kerok dan aku ganti implan. Ya jadi memang sebelumnya itu ya aku memang suntik silikon tetekku waktu zaman aku masih susah, nggak punya duit sama sekali. Akhirnya diantarlah sama Mami Talia itu ke Thailand dan operasi lah implan payudara pertama kali. Udah lama banget. Itu ya, jadi implan tetekku itu sama kayak dia harganya, satu dokter, satu klinik, satu negara, satu kota ya. Jadi made in tetekku sama made in tete si kakek itu satu ya. Ketawa boleh nggak sih? Boleh. Jadi dia bilang tetekku harga 1,5. Kalau misalkan kita satu dokter berarti tetekku 1,5 juga dong. Terus vagina sama katanya. Vagina gue katanya 24 juta. 24 juta sini deh. Siapa bencong mau gue sponsorin. Kalau 24 juta gue antar ke Malili bebek. Pertanyaannya kenapa ya kalau barang orang semua murah? Diam. Operasi 24 juta itu Mekinya Matalia.
Maggie-nya malah lebih murah daripada 24 juta. 4 juta doang. Ada aksesorisnya loh, Beb. Aduh ya Allah. Ya Allah. Ini tukang anter, aku operasi. Ya, aku udah pernah berkali-kali bilang di badanku itu untuk operasi semuanya totalnya itu hampir, aku tidak pernah bilang 150 juta atau lebih dari 150 juta. Aku bilang hampir 150 juta. Boleh kalian cek di YouTube itu juga banyak. Aku ngomong speak up, aku habis hampir 150 juta kalau ditotalkan sama tiket pesawat, sama Transport, makan, sama akomodasi. hotel. Ya itu aku pakai bahasa Indonesia. Takutnya Kan dia nggak ngerti bahasa Inggris. Coba dikit-dikit pakai bahasa Inggris. oke. Oke. Next. Walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris juga. Iya. Aku bisa loh. Aku dikit sih. Daripada dulu aku nggak bisa bahasa Inggris, aku kau ngajarin. yang ngajarin. Oh, oke. Ya, yes. Udahlah nanti aku deh katain lagi sok linggis kan. Jadi akhirnya dia tukang anterin. Jadi itu semuanya itu ditotalin kalau sama hotel, makan, transportasi, sama uang belanja aku di sana, uang yang lain-lainnya semuanya jajanku semua karena Mami Talian ini tahu aku nih kuat jajan, ya. Aku setiap hari itu, "Ma aku pengen ini, ma aku pengen duren, ma aku pengen buah." Dia tahu banget dan dia nurutin semua yang aku mau gitu loh. Jadi itu kalau misalkan dihitung ditotalin hampir 150 juta. Aku tidak pernah bilang harga operasian nenenku sama kuntulku itu 150 juta, tapi aku bilang hampir 150 juta itu kalau ditotalin semuanya. Ya, karena waktu operasi kuntul aku prepare di 80 juta kan, 80 juta. Kalau ini aku prepare di 50 juta kan. Iya. Akhirnya kita sampai sana aku ngelonte lagi kan. Iya. Nah, dia saksi hidup. Aku udah cerita semua. Kalau di live aku sering cerita. Jadi sampai di Thailand pun itu pun aku masih dalam keadaan Masih dijahit. masih jahit. Aku tuh Shopping. aku shopping. Makanya kita berantem. Iya, aku shopping. Nah, Mami Talia tuh marah, dia nggak suka, maksudnya istirahat gitu loh. Aku maksain, aku stres, aku bilang aku di kamar stres, aku pengen belanja, pengen shopping. Jangan nanti duitmu habis. Akhirnya karena dia nggak mau duitku habis, malam-malam aku pergilah kabur aku pergi ngeluntang, ya. Aku pergi ngeluntang, tapi aku udah ngomong sama tamunya, aku bilang aku habis operasi tete ya, aku bilang kayak gitu. Jadi jangan bejek-bejek tete aku, jangan pegang-pegang. Jadi aku ngewong itu tetekku ku giniin karena aku masih sakit kan, aku ngewong begini karena saking aku pengennya belanja gitu loh, biar karena Mami Talia nggak mau ngasih duitku gitu, karena dia kan tahu aku boros kan, kalau udah aku pegang duit itu pasti habis gitu. Akhirnya ya udah tuh, itu bahas itu ya. Nah terus dia bilang bahas yang aku nggak suka sama Milen. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki seumur hidup, mati aku dalam kecelakaan apapun kalau aku bohong ya. Dia itu buka pintunya deh, berisik itu jadinya. Tutup kan dia benar. Itu kedengaran bunyi motor kebuka. Tutup memang kedengaran. Itu motornya emang begitu bisiknya. Binatang memang motor itu tuh. Iya sama kayak bacotnya si kakek itu, sama binatang itu. Heboh kali bacotnya dia itu. Iya. Tarik nafas sis, Miss Queen Indonesia, please. Ya. Nah, oke, tenang, Oke, tenang. silent. Jadi dia bilang katanya, nih ya, Neng, kita jebak yuk, katanya si Milen yuk. Gue bilang, ih nggak boleh loh Mi, gue bilang kayak gitu. Dia nggak jahat, gue bilang kayak gitu kan. Dia nggak jahat. Lalu, lu suka ya sama dia? Bukan masalah suka atau enggak, gue bilang kayak gitu kan. Karena dia nggak pernah jahat sama aku. Masa kalau misalkan dia nggak pernah jahat sama aku, kita harus ngejebak dia atau apapun gitu. Itu dia yang mau jebak Milen. Demi Allah nih ya, demi Allah nggak dapat rezeki seumur hidup. Aku bilang jangan Mi, gue bilang dia nggak jahat sama aku. Dia bilang katanya aku nggak suka sama Milen, makanya Milen di blacklist dari Miss Queen Indonesia. Nah, Milen pun tahu problemnya. Milen pun chat masih ada nih ya. Jadi Milen itu kenapa waktu itu di blacklist? Karena dia nggak fokus. Dia itu masih waktu kecintaan sama bule. Yes. Cinta sama bule, aku suruh Dek cepetan buat video introduction, ya. Dia nggak buat. Akhirnya pas udah hari H besok harus posting, baru dia harinya buat, dan dia benar-benar itu videonya nggak masuk untuk kategori video introduction karena nggak nyampe 1 menit juga. Akhirnya disitulah dia didiskualifikasi, di blacklist. Tapi insya Allah Milen tahun ini turun ya, Miss Queen Indonesia ya. Jadi itu alasannya. Dia bilang katanya aku nggak suka sama Milen, makanya katanya Milen itu nggak aku masukkan dalam Miss Queen. Ya dalam Miss Queen itu Milen tahu sendiri nih. Milen minta maaf sama aku, ada kok chatnya. Nih ya, nih. Mana ya? Ntar dulu.
Nih, kakak, sorry ya, aku bukannya nggak mau berpartisipasi, tapi aku udah gugur. I hope kakak mengerti. Aku udah berusaha buat photoshoot dan lain-lain, tapi aku kesel banget sama fotografer yang kemarin udah buat video 2 menit sekalian di Bali itu. Jadi aku minta maaf kalau nggak bisa ikut dan nggak siap. Semoga sukses acaranya. Jangan marah sama adiknya ya kak. Terus aku bilang, kamu bener-bener buat kakak kecewa loh dek. Aku bilang kayak gitu. Nah, udah tuh kita bahas, udah setelah itu kita pembahasan job. Dek, aku bilang ada job, bilang hari Sabtu malam Minggu di Embok, aku bilang kayak gitu kan, fashion show. Oh, fashion show kak, oke, udah tuh. Jadi nggak ada. Jadi semuanya memang kita memang ada pembicaraan gitu loh. Milen nggak masuk pun Milen udah minta maaf sama aku gitu loh. Akhirnya ya udah tuh case close. Dia bilangnya katanya Milen nggak masuk itu karena aku nggak suka sama Milen. Kalau aku nggak suka sama Milen, nggak mungkin ya Milen keluar dari penjara. Aku orang pertama nih, aku dihubungin langsung nih, ya. Dia nelpon aku nggak aku angkat karena nomor baru kan, nih. Terus dia ngubungin aku nih, ya. Kak, Milen new number, ya. Kak, Milen new number. Nah, maaf ya, dia sampai dia di dalam aja dia nyampein sama beberapa teman, dia nggak enak sama aku, dia minta maaf sama aku ya. Jadi itu si kakek itu yang mau ngejebak Milen itu sampai masuk penjara. Itu udah dibahas. Kalau LL demi Allah demi Rasulullah nih ya, saksi hidupnya ada Stasia. Itu yang ngejebak dia itu adalah si kakek cabul ya. Sabar dulu. ngomong ke aku kok. Tunggu dulu, sabar. Sabar ya. Jangan sampai emosi. Sabar. Jadi ya, itu kan LL kan memang pada waktu itu kan di Bali ya, di Bali. Nah, katanya LL di Bali nih. Terus dia bilang, "Neng, buruan lo," katanya, "balik ke Jakarta." Dia bilang kayak itu, balik ke Jakarta. Dia bilang kayak gitu kan. Gua bakal ngasih kejutan sama lo. Apaan dulu? Dia bilang kayak gitu kan. Langsung, "Udah lu balik aja." Akhirnya aku balik lah itu. Pesawat nyampe aku pokoknya Jakarta di apartemennya itu malam. Aku nyampe malam, lu lihat ya katanya, "Malam ini LL itu pasti ketangkap." Dia bilang kayak itu. Langsung, "Kok lu bisa tahu?" Nih ya, katanya. Udah tuh. Ternyata dia telepon-teleponan sama Polelanya. Dia telepon-telepon sama Polelanya. Polelanya dikasih duit 15 juta kalau nggak salah. Terus dikasih duit itu 1,5 juta untuk beli narkoboy. Beli narkoboy itu Ineke 2 butir ya. 2 butir dia kasih tahu sama Polelanya. Pokoknya LL itu suka nyimpan ini di sini. Nanti lu periksa aja bagian lemarinya, bagian lacinya di sini nih. Dia yang ngasih kode. Kenapa dia bisa tahu alamat LL? Nah, dia ngubungin adminnya LL, terus dia pura-pura mau endorse. Akhirnya dia transfer tuh uang endorse itu dengan cara kayak begitu dia bisa dapetin alamat lengkap LL untuk ngirim paket, alasan dia kan untuk direview. Dari situlah akhirnya Polelanya itu nge-tracking ya. Polelanya itu nge-tracking GPS ya. GPS LL dari Bali semua. Nah, dia udah di airport. Buruan katanya. Nah, dia udah sampai di apartemen. Jadi di tracking ya. LL dari Bali sampai ke airport, sampai ke Jakarta, sampai ke apartemennya semua di tracking. Kenapa makanya itu pas LL udah di apartemennya, berapa jam kemudian tiba-tiba Polela datang. Padahal LL itu udah lama banget tidak pernah pakai namanya itu Ineke. Dan tiba-tiba ada dalam tong sampah LL itu Ineke. Nah, itu dari siapa coba? Itulah dari dia, dari si kakek cabul itu yang beli Ineke itu, dan disuruhnya lah Polela itu yang dibeyongnya itu 15 juta itu masukin ke dalam tempat sampah itu. Dia bekerja sama si kumis lele yang dulu bermasalah juga sama gue. Nah, itu ya. Kita bahas LL. Terus untuk bahas Nikita itu iya dia ngebayar nyuap saksi itu untuk bersaksi kalau dalang dari pemukulan dia itu adalah Nikita. Saksi itu dibayar 30 juta, tapi enggak, dari aku dia minta sumbangan 5 juta loh Mi. Dari aku 5 juta loh. Dari yang lain kan? Ya, jadi dia minta sumbangan termasuk sama aku. Dia nelpon aku malam-malam minta sumbangan. Terus aku bilang, "Mi, aku lagi nggak ada duit banyak karena aku lagi banyak kebutuhan." Aku bilang kayak gitu kan. Udah berapa aja deh. Dia bilang kayak gitu. Ya udah aku transfer 5 juta ya. Aku bilang kayak gitu kan. Udah gitu aku nanya tuh, "Ini dia buat apa sih?" Aku bilang kayak gitu, "Buat nyuap apa?" Nyuap, ternyata dia mau nyuap saksi itu supaya membuat kesaksian kalau dalang dari pemukulan itu adalah Nikita Mirzani. Jadi dia pengen banget menjarahi Nikita Mirzani ya. Tahan, ntar dulu.
kontrol, takut supaya live-nya nggak di take down, supaya live-nya bisa di save kan. Jadi dialah dalang, padahal dia dalang dari segala dalang itu. Jadi dia ditonjok, memang beneran ditonjok, tapi ditonjok itu belum nggak tahu itu suruhan Nikita Mirzani atau bukan gitu kan. Karena apa? Mulut dia kan suka lantam, dia kalau ngeliat orang kan gini, jadi pada waktu itu ada orang Asimbon ya, orang Asimbon lewat, dia ketawa yang nih, dia ketawa-tawa. Jadi orang Asimbon itu ketawa, dia lewat, dia ketawa-tawa, kayak nawain gitu lah, nawain. Sekarang kalau misalkan pas nawain kayak gitu, siapa nggak tersinggung sih kan? Tahu sendiri kan, kalau misalkan kayak orang Asimbon gitu kan ya, kalau misalkan berantem ya berantem gitu kan, bunuh-bunuhan gitu kan, ya udah tuh. Jadi jangan berisik. Jadi orang Asimbon itu lewat, diketawain sama dia. Akhirnya orang Asimbon itu balik lagi lah, puter balik, langsung nonjok dia. Nah, nonjok dia sampai berdarah-darah. Itulah kesempatan dia, sampai dia nelpon aku, demi Allah nih ya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki lagi nih, aku bersumpah lagi nih ya. Dia bilang, "Neng, berisik. Neng," dia bilang kayak gitu, "lu tunggu aja ya," katanya, "Nikita Mirzani katanya pasti akan dipenjara," dia bilang kayak gitu. Lah, dipenjara gimana? Aku bilang kayak gitu. Langsung, "Lu tenang aja," katanya, "lu lihat aja ya," katanya, "dia pasti dipenjara," bilang kayak gitu. Aku udah Mi, gue nggak mau ikut campur, gue bilang kayak gitu kan, karena memang posisi kan aku udah nggak mau ikut campur hal-hal dia. Dia ngetek aku mention aku soal Nikita Mirzani, aku nggak mau ini gitu, nggak mau repost atau apapun, karena memang aku pikir aku udah di Bali, aku udah tenang dan aku udah tahu sifat busuknya dia gitu kan. Udah tuh, akhirnya dia ternyata nggak tahu ada apalah, semua ini akhirnya terbongkarlah. Dia nyuap saksi itu untuk mengatakan, untuk bersaksi kalau Nikita Mirzani adalah dalang dari pemukulan itu. Nah, itu untuk Nikita Mirzani. Kalau masalah sama gue, mungkin udah pada tahu itu masalahnya tanah ya, awalnya masalah tanah. Jadi dia nawarin tanah di Puncak, satu kaplingnya itu 35 juta. Enggak kan, aku kan bilang Polela, aku bilang LL, nggak apa-apa. Aku nggak bilang nama, ya kalau bilang LL, Polela kan, nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Tadi aku ngomong. Tanah di Puncak. Oh iya, tanah Puncak. Jadi aku disuruh lah beli tanah tuh di Puncak. Aku bilang kayak gitu kan, murah loh. Oh ya udah deh, aku mau deh. Aku bilang kayak gitu kan, karena tergiur ya. Satu kapling itu 35 juta. Udah tuh, pergilah kita ke Puncak. Oh, dia story tanahnya yang berapa hektar dan lain-lain itu, dan itu halusinasi. Itu tanahnya goib. Aku DP lah 9 juta, ada nih. Ya buktinya ya. Ya, 4 juta, 5 juta ya, buktinya 4 juta dan 5 juta, berarti 9 juta DP ku masuk. Aku tungguin, kok setiap bulan gak ada tagihan sama sekali nih, gitu kan, mana nih tagihan. Ternyata itu udah sampai setahun aku tungguin, ternyata itu tidak ada tagihan sama sekali. Itu tanah tidak ada. Jadi itu tanah goib, bener-bener tanah goib ya. Jadi itu tanah gak ada sayang. Jadi tanah yang ada story itu tanah orang yang mengatasnamakan itu tanah dia, ya, itu tanah goib, itu yang urusan tanah. Terus udah aku pikir udahlah, lu nipu gua uang segitu, oke. Aku masih bisa ikhlasin, ya, Tiba-tiba dia nipu aku lagi. "Neng, buat PT dong, lu kan mau bikin perusahaan, lu mau ngeluarin brand, jangan kasak kusuk, jangan berisik, di kamar aja sana. Jangan lu kan mau bikin brand," dia bilang kayak gitu kan, "lu harus lu harus punya PT," dia bilang kayak punya biar lu ada company untuk ngejamin brand lu itu. Udah tuh, akhirnya aku disuruh bikin PT, berapa Mi? Dia bilang kayak gitu kan, 50 juta katanya. 50 juta. Ternyata itu harga PT cuma 8 juta. Jadi dia ngambil untung itu 42 juta yang katanya aku itu adalah anaknya, anak kesayangannya yang gak bakal pernah berantem. Aku ini adalah katanya buntat emasnya, berliannya bagi dia ya, karena kan memang aku yang membuat dia terkenal kan. Tanpa Gaby Vesta dia nggak akan dikenal sama orang gitu kan. Itu jadi aku ditipu. Dari situ aku mikir, oke, udah cukup gitu kan, enough nih.
Aku udah nggak mau lagi kenal dia, aku nggak mau lagi berteman sama dia, udah cukup sampai di situ. Tiba-tiba aku dengar lagi omongan ya, aku lagi dengar lagi omongan dari dia ngomong, Kak, masa katanya si kakek bilang kakak bentak-bentak si ayah depan ayahnya langsung, pas ada ayahnya. Ayah, kakak pernah nggak bentak ayah? Nggak pernah kak. Marah aja nggak pernah kata ayah. Ayah tahu kakak tegas sama ayah untuk ngedidik ayah, tapi nggak pernah ngebentak ayah dan nggak pernah marah sama ayah. Jadi dari situ kan berarti dia nggak ada omongan, membuat omongan seolah-olah aku ini jahat yang suka ngebentak karyawanku. Nah, kayak sampai kemarin dibilang katanya dia live kan katanya, iya katanya itu dibilang aku tuh katanya ngegaji karyawan 1.500.000, makanya karyawanku kabur itu karena gaji kecil. Karyawanku kabur itu karena maling uang warung. Itu bukan kabur, aku berhentiin. Saksi hidupnya semua karyawanku ada karena aku sidang semuanya, ya. Itu aku pecat, aku berhentiin secara terhormat, bukan secara tidak hormat ya, secara terhormat aku bilang maaf ya, aku nggak bisa memperolehkan kamu, ini gaji terakhir kamu, besok kamu nggak usah datang lagi, nggak usah kerja lagi, aku bilang kayak gitu. Nah terus pas yang dia ke Bali, aku bilang sama Mami Talia kan, aku bilang, Mak masih ada chatnya kan nih, aku bilang apa Mak, kamu masih ada nggak? Aku hapus. Aku masih ada, aku masih ada, iya, aku nggak mau ketemu, tapi aku nggak mau ngasih ke toko siapa. ya. Bentar. Nih ya. Oh ya udah, aku bilang. Ini kami udah mau beli tiket, rencana mau ke Bali. Oh ya udah, tapi nanti di Bali aku nggak bisa nemuin, nggak apa-apa ya Mak. Aku udah males ketemu si kakek. Aku bilang kayak gitu. Lo santai aja lah sama gua nak, kata Mami Talia kan. Kan gua tahu sifat lo. Iya, nemuin kau kan pasti ada dia. Aku nggak permasalahin kali, dia bilang kayak gitu. Aku udah nggak mau lihat mukanya dia. Jadi aku tuh emang udah dari pas dia ke Bali, mau ke Bali pun, aku udah nggak mau lihat mukanya dia gitu. Aku udah nggak mau kenal dia, nggak mau gitu, udah cukup buat aku, udah gitu, enough gitu kan. Aku bilang aku nggak mau lihat muka dia. Terus kata Mami Talia, kalau gua mau ketemu lo kan bisa antar lo ke Jakarta. Udah itu kan kita masih ada chatan WA. Iya gua paham banget, nggak usah kau jelaskan, aku juga ngerti, dia bilang. Terus aku bilang iya, intinya kalau pas sama dia aku nggak mau ketemu siapapun tanpa terkecuali, ya aku bilang tanpa terkecuali. Jadi problemnya itu udah lama, cuma aku nggak pernah speak up. Aku berusaha tiap orang aku live, orang nanya, kok nggak sama si kakek? Aku selalu nggak jawab kan, karena memang aku udah nggak mau bahas dia. Dia ngechat aku di DM, nggak pernah aku baca. Dia ngechat aku di WA, nggak pernah aku balas. Dia ngetek aku, nggak pernah aku repost, karena memang aku udah buatku udah cukup. Aku nggak mau lagi berteman sama dia gitu loh. Itu pembahasannya. Untuk yang itu. Terus kamu mau bahas apa lagi? Ada mau aku bahas lagi? Banyak ya udah, kau bahas tapi kontrol ya. Oke. Ini nanti. oh. Cantik kan? Oke. Jadi aku mau bahas kenapa aku pergi sama dia. Jadi begini. Dia itu ada bermasalah di satu geng arisan kita yang namanya Sise gitu, oke. Jadi pas aku quality time sama dia itu, aku udah terlalu banyak waktuku sama dia sampai aku mengabaikan semua kerjaanku dan sampai aku mengabaikan juga untuk kebahagiaan diriku sendiri gitu loh. Jadi aku menemani dia just a friend dan aku tulus buat dia gitu loh. Jadi pada suatu hari si C ini nelpon aku, bilang dia, "Ma, kamu sayang gak sih sama aku?" Aku langsung berpikiran, kok ini anak mikir aku sayang sama dia atau tidak. Dia pasti tahu lah aku sayang, semuanya itu aku pukul rata sebagai teman baikku gitu loh. Nah terus aku bilang, "Lo kenapa sih?" Gue bilang itu, "Yuk kita ketemu" gitu. Nah pas saat ketemu itu, sebelum ketemunya aku bilang sama dia, Eda, nanti aku mau ketemu sama si C, tetapi aku ketemu dulu sama si D di sini gitu. Nah tetapi pada saat itu aku ketemunya di tempat berbeda di mall, karena pada saat itu aku mau beli pompon baru. Nah pompon baru itu aku ditelepon sama store-nya itu ready-nya di jam 3, adanya di mall ini. Langsung aku bilang masih si C, gue nggak bisa deh kalau misalnya ngejemput lo atau langsung dari ke sana jam segini tuh nggak sempat lagi, soalnya pompon itu datang jam segini gitu. Nah jadi sebagai aku teman yang baik, takutnya nanti tempat yang itu kan adalah tempat di mana dia selalu ada. Aku bilang, Eda, nanti aku ketemu si C itu di sini. Kenapa? Aku takut nanti pas
pas-pasan dibilang dia, loh kok lu tadi bilang ngomong di sana, habis itu kok ngomong di sini, kan nggak enak gitu. Jadi aku kasih tahu dong. Nah pada saat aku kelar itu pon-ponku aku dapat, nah kita makan dong di satu resto gitu. Tiba-tiba mereka datang dong. Nah gimana kita nggak canggung? Kalian pikirlah, dia lagi bermasalah dengan si C. Nah terus aku lagi ngajak makan si C. Nah aku berpikir, oh ini anak kayaknya menguji sifatku gitu loh. Nah di situ aku bilang, si C bilang, gimana ini, Mak? Ya udah, gini aja, say hello ke dia. Habis itu kita tunjukkan sikap. Kenapa? Karena aku sudah sebelum kita bertemu itu sudah izin sama dia dulu. Aku ketemu dirimu di sini dan di sini dan di sini. Kurang tulus apa aku berteman? Tidak ada kebohongan. Oke. Tiba-tiba pulang dari situ itu aku langsung ditelepon sama dia, di WA dulu. Apa yang diomongkan si C sama kamu? Otomatis aku bilang tidak ada. Karena aku tahu mereka ini lagi ada ketidaksukaan satu sama lainnya. Terus dia bilang, tidak mungkin. Dia tidak ngomong apa-apa dengan kamu. Sama yang lain aja dia ngomong. Ya udah ngomongkan aja. Tipe aku itu tidak mau menyampaikan omongan orang. Kenapa? Kalau aku sampaikan, aku tahu kan sifat dia arogan, segala macam, sedikit-sedikit meledak. Ya sedikit orang-orang meledak. dikatain gembel, Nah, orang-orang semua dikatain miskin. sehingga aku aja dikatain ingat miskin. Aku ada poin lagi tuh. Aku itu Nanti kau terusin aja. Nah, aku itu tidak mau seperti itu. Terus dia bilang, ya udah, kalau misalnya kamu lebih memilih dengan ikon kata-kata, ya aku bilang nantiku, ya kalau lu harus suruh aku memilih, aku tipe orang yang tidak bisa memilih. Aku kalau misalnya aku mau bertemu lagi ada masalah, aku kesini, tapi omongan yang di sini aku nggak mau nyampaikan ke sini, yang kesini pun aku nggak mau nyampaikan omongan yang kesini. Jadi aku di tengah. Dia tidak mau seperti itu. Jadi sama mau dia itu aku selalu ada di samping dia. Nggak bisa. Mereka itu sama-sama aku kenal dan sama-sama baik sama aku. Walaupun dia yang mengenalkan ke aku atau siapapun yang mengenalkan ke aku, intinya mereka berbuat baik sama aku. Ya udah, dua-duanya aku pegang gitu loh. Ya kalau dia suruh memilih, aku tidak memilih siapapun. Nah aku lihat nih siapa yang mulai mendekati aku sendiri tanpa aku yang datang ke mereka. Nah si C itu manggil aku, ngajak aku ketemu, aku lihat kok dia yang caring ke aku, ya udah aku kesana. Akhirnya disitulah ujung kekecewaan dia dengan aku. Nah gitu, sampai terimbas ke hal kaos seperti ini terjadi ke siapa sih sebut ya? Hah? Ke yang belikan kaos ini. Alin nggak apa-apa. Alin Orang gitu. tahu. Nah juga dia tuh ya tipe orang yang jadi aku ingat banget. Aku mau bahas lagi. Jadi ceritanya waktu itu kan kita makan di sushi di Kalibata. Udah gitu dari uang yang kita bayar itu ada kembalian kalau nggak salah 6.000 apa 7.000. Terus aku kasihin semuanya sama waitressnya, dikejar. Demi Allah nih nggak dapet rezeki nih. Dikejar waitressnya, langsung diambil gitu. Ih, aku bilang langsung aku bilang kok diambil lagi, itu buat tips dia. Nggak boleh katanya, nggak boleh ngasih orang tips, itu nggak boleh katanya, itu hukumnya haram. Sejak kapan kita bersedekah sama orang itu hukumnya haram ya? Di mana-mana pun namanya kita bersedekah itu malah bagus, itu untuk amal ibadah kita. Dibilang hukumnya haram. Itu yang pertama. Kedua kali kita mau keluar dari parkiran Kalibata. Nah, terus pada waktu itu tuh dia nggak, kalau nggak salah itunya habis ya kalau nggak salah, terus harus bayar cash. Harus bayar dia mau bayar cash, udah mau bayar cash itu parkir kalau nggak salah berapa gitu ya? 3.000, 4.000 ya, apa berapa gitu. Udah gitu dia ngasih duit 5.000 dan aku bilang, "Dah Mas, ambil aja," aku bilang gitu. "Enggak boleh," dia bilang gitu. "Balikin Mas." Jadi 1.000 rupiah pun harus dibalikin sama dia. Dia bilang, "Jangan dibiasain, nanti kebiasaan kayak begitu tuh." Dia bilang kayak gitu kan. Ini minta duit sama orang. Dibilangnya kayak begitu. Nah, aku mau bahas lagi, makanya aku nggak sukanya sama dia itu begini. Jadi setelah kami pisah itu, mereka itu akan ada tanda tangan kontrak untuk suatu produk. Nah, si Alin ini mengajak aku, ya udah, "Mak, kamu ikut dong sekalian ketemu si G gitu, si G. Oh iya, aku juga pengen menyampaikan sesuatu yang ada di hatiku ke dia gitu, dan ada banyak hal yang aku dengar begitu." Ketemulah kita di satu mall itu. Nah, ketemu juga si Go itu bawa dua sama si Bos sama si D. Nah, si D. Nah, kita itu ada si M, ada si T, ada si A. Nah, pas makan situ ya aku tentunya beretika dong. Nah si B itu kan yang membawa kita makan situ dan dia itu sebagai bosnya. Boleh kan saya makan duluan, seperti itu kan? Itu namanya bukan satu yang kayak mau ambil muka. Namanya itu etika kita pertama kali, first impression kita ketemu sama orang gitu loh. Nah
bicara-bicara, kalau aku langsung berdebat sama si G, karena aku orangnya tipe yang straight to the point. Kalau nggak suka sama orang, ayo kita kelarin, setelah itu kita baikan, enough, nggak ada lagi masalah buat aku gitu loh. Tetapi kamu harus tahu, aku kalau nggak suka aku akan ngomong sama kamu dimanapun kamu ketemu, aku ngomong. Habis itu kalau aku merasa salah, si G nya bilang gini, lu lagi satu mak, kalau misalnya ada lu dengar dari orang begini-gini, jangan lu makan mentah-mentah. Oh iya, dan mati gue ya juga ya. Jangan ini nanti di take Iya. down. Jangan makan mentah-mentah, katanya begitu. Oh iya juga ya. Ya udah, aku bilang kalau misalnya aku salah, aku minta maaf ya nak. Tuh, jiwa besar kita. Kalau kita ada merasa salah, harusnya kita minta maaf gitu loh. Bukan siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang salah, siapa yang tidak. Kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita itu mau. nggak penting sebenarnya. Oke. Bahas Nah. yang ngejelekin dokter Oki. Boleh disebut. Boleh, dokter Oki nggak boleh. Oke, pada Dokter saat Oki udah makan-makan, Stasiun. bicara segala macam begitu, terus si A ini ngajak aku dong ke kamar mandi. Ayo temannya aku ke kamar mandi, ngapain? Ternyata bukan ke kamar mandi, setiap omongan kita yang ada di meja itu ternyata direkam. Aku langsung berpikiran begini dong. Tadi aku ngomong apapun pasti direkam dong, gitu. Ya kan? Nah, satu Hati-hati. hal lagi. Muah, muah, muah. Bye bye. Udah nggak usah dipikir-pikir. Muah, muah, muah. Nah, Dadah. satu hal lagi, ketika kita sudah didaulat atau di apa sih dibilangnya? Dipercayakan untuk mempromosikan satu produk atau BA, setelah atau masih kita tidak boleh menjelek-jelekan itu produk kemanapun dan ke siapapun. Nah, itu adalah kunci. Emang aku sih bodoh-bodoh banget sih, belum ngerti sih solusinya. Tapi itu aku ada tahu sedikit seperti itu. Nah, dia ini dapat duit dari si dokter ini. Tetapi Sebut aja dokter Oki nggak apa-apa. nanti mah Enggak. nah, si dokter Oki ini aku nggak kenal dia siapa, tapi aku baru kenal dia pas di situ. Nah, aku nggak bisa menilai orang dia baik apa dia, itu kan aku dengar dia baik. Nah, karena semua manusia itu terlahir baik gitu. Terus itu dia kan sudah mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi brand ambasadornya si dokter Oki ini. Nah, ketika dia bermasalah dapat tonjok-menonjok, dia itu si dokter Oki ini mendaulat seseorang yang menjadi musuhnya. Tahan ke take down nanti. Jangan Oke. pakai nada tinggi. Heeh. Mendaulat seseorang untuk masuk menjadi brand ambasadornya pemirsa. Nah, si A itu tidak terima. Kenapa? Salah lagi gue. Setelah itu dia tuh nggak terima, akhirnya dapatlah penawaran dari seorang wanita peri dari luar sana. Nah, dia bilang dong, ya udah kalau misalnya kalau kamu bisa membayar aku segini-segini, aku mau, nanti aku tinggal pulangin itu duitnya ke dokter Okinya, katanya gitu. Terus itu si A ini langsung lah ketemu sama aku juga, ada makan di situ, makan dengan si wanita peri ini. Nah, terus dia bilang dong, pada saat itu iya, mau kasih si K ini beruntusan kayak ada keluar apa sih beruntusan kayak gini, sampai ditunjukin foto sama situ. Nggak bagus emang di situ, begini begono. Maksud aku loh, kok begitu ya gitu. Nah, padahal kan orang yang si dokter Oki ini sudah banyak membantu lo dan tidak menerima uang yang mau lo kembalikan juga tidak diterima. Dan aku berpikir situ, apakah ini yang bisa aku temanin? Nah, di situ aku sudah mulai berpikiran untuk menjaga jarak dengan dia, tapi aku tidak memperlihatkan gitu. Nah, sampai akhirnya aku diserang dengan dia. Nah, bukan dari sebelah sini aja yang dijelekin, dan di sebelah sini juga dijelekin. Nah, udah dia dapat kontrak di sini, terus yang dibilang 1M itu sebenarnya bukan 1M, 1 ember. Nah, 1 ember. Nah, ya itu juga bahas. Yang kan kau tahu juga nominalnya. Nah, nominalnya itu jadi Jangan ketok-ketok meja. enggak, hanya begini. Tetap kontrol emosi dan Ala, di take coba down. tanya ala Miss biar aku jawab. Biar bisa di save ini. Apa? Apa? Coba tanya ala Miss. Talia Oki, Yes. apakah benar si kakek itu dibayar untuk brand ambassador Beb YC dari Citra Insani itu dengan seharga 1 miliar? Thank you for question. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi harga sebenar dari si dokter Oki 250.000 dinaikin sedikit lebih. Tidak mencapai 1 ember. Ember campur cendol yang mungkin jatuh lah 1 M. 250.000. Nah, 250 juta. ditambah dikit lah gitu, Setahun. 350-an lah lebih gitu, jadi tidak 1 ember gitu. Nah, si si peri ini juga jangan disebut-sebut nama lah, nanti aku diiniin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, aku pas masuk penjara juga sudah Nggak keberapa. apa-apa, aku udah konfirmasi ke orang-orangnya. Si Makassar juga udah.
nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia benci banget soalnya dikatain lakinya Sophie. Nah, jadi itu si peri-peri dari Makassar ini, Kak Citra ini sudah membantu dia karena merasa dia Iya, itu kayak ngebantu hidupnya lah. bukan karena dia merasa kok lu diginikan Iya. gitu. Jadi dia tuh kayak mengiring opini orang kayak dia yang terjolimi, teraniaya. Padahal yang nge-brand dia sebelah sini pun tidak mengapa-apakan dia, malah mensupport, menelpon, memberi jajan dan apapun bentuknya itu. Tapi kalau lu merasa bilang lu profesional kerja, lu tidak mempermasalahkan siapapun adalah dalam satu rumah itu yang menjadi musuhmu. Lu hanya melakukan tugasmu aja. Selesai tugas itu mau tidak mau, lu pergi. Nah, itu namanya kita profesional kerja. Satu. Kedua, kita tidak boleh menjelek-jelekan apapun bentuk kesalahan dari produk kita selama kita menjabat dan tidak menjabat, sama halnya kayak kita menjabat Miss Queen atau Miss Putri Indonesia atau apapun, tidak boleh. Karena itu yang disebut etika dalam kontrak kerja. Kan kamu tahu namanya etika. Itu nama etika dalam berbisnis. Oke, paham? Pintar gak sih gue? Ala bodoh itu ya. Nah, terus dia kata-katain dong. Iya. Jadi si Kak Citra itu ngetel. Awalnya dulu dia ngatain itu kan gara-gara dia itu ngatur si Citra itu order Gini, BPOC. aku di situ. Aku itu sebenarnya. Jadi begini. Kan aku ada juga yang pas dia ngatur-ngatur ke yang kita pergi survei lokasi. Pertamanya itu begini. Ah. Kamu itu harusnya baiknya buka Klinik. yang ada picosure-nya. Ada aku itu yang di apartemen. Yes, yang ada picosure-nya. Ada yang nama si kakeknya. Kalau Kak Citranya nggak apa-apa. Enggak, aku tahu kan si kakek yang paling jelek itu loh. Iya. Oke. Picosure-nya biar nanti kita bisa saingin, boleh nggak disebut si dokter itu? Boleh. Si dokter Oki. Pokoknya kamu harus begini. Kamu kan tahu aku ini paling terhits, ternama, terpopuler, Nah, seperti itu. Nanti aku bisa buat seperti apa yang sudah aku buat di dokter Oki, katanya gitu. Nah, nanti kita cari nih tempatnya. Aku ada pernah lihat sih di samping dokter Oki. Nah, dia mau di situ karena tadi Kak Citra ini masih polos dan mungkin dia mau bikin dia masih kayak oh iya ini orang kayaknya membantu Baik, dengan tulus benar, dan segala benar. macam. Oke, tadinya itu dia itu pengen mengarahkan benar-benar ke tempat yang sama, tetapi dibelok-belokkan dulu kayak lihat dulu di sini, lihat dulu sini, akhirnya oh di sini aja begitu. Oh ini udah bagus, benar-benar kita dekat dokter Oki. Apa tidak mati nanti dokter Oki kalau kita Iya. kalau misalnya kita nanti aku di take down. Ya. Turunkan ininya. Batasi, oke. Nah, apa nanti tidak panas nanti di sana? Oh, apalagi aku PR-nya harus ada Ada salah kantor khusus. harus ada tempat tempat kerja sendiri. Aku nggak mau kayak Aku Stasia nggak ya. mau seperti boleh disebut Boleh, nggak apa-apa. Gue anak gue gorila aja, dia tahu kok panggilan nggak sayang gue Enggak, gorila. udah nggak Ya apa-apa, gorila Stasia. dia panggil gue Nancy. Dia kan gorila. Nah, keren. Gue nggak mau kayak si Kayak sama Stasia ya. Emang Kelantang kelinting. Dan gajinya juga nggak mau seperti Stasia. Gue harus minta berapa ya? Sampai dia bingung sendiri, gue minta gaji berapa ya Neng ya? Dia bilang kayak gitu. Sampai dia searching di Google loh gaji Enggak. PR lo. Iya, searching di Google pasti mau. Dia konsultasi sama si kakak Bunga, sahabat yang lama 10 tahun itu. Oh, iya. Nah, gimana kalau misalnya Beb aku sebagai PR itu minta segini-segini, terus kakak itu jelasin, kamu harus begini dulu, gini dulu, dijelasin sama dia. Nah, terus udah terjadilah pendepean 50 juta buat tadi situ. Itu hampir terjadi. Hampir banget terjadi itu si perempuan peri hampir terjadi masuk dalam jebakannya. Nah, lambat laun itu dia terlalu banyak under control, tau nggak? Iya. Mau semua itu dalam under control dia. Nah, Sampai desain interiornya semua mau dia, mau kemauan dia. sementara ketika seseorang sudah membangun bisnisnya, pasti dia punya prinsip dan rules cara hidupnya untuk membangun bisnisnya kan. Oke, mungkin dia bisa menerima satu saran orang, tapi kan itu tidak 100% untuk diterimanya untuk menjalankan untuk bisnisnya. Kenapa? Karena dia berdiri di titik sekarang ini pun juga dengan cara dia sendiri. Nah, tiba-tiba dia itu cancel dong. Nah, dia itu cancel, langsunglah marah nih si kakek cabul. Jelek-jelekin langsung Lo sedikit. ya, katanya gitu. Katanya, sabar. Lo ya, harus lo nanti jadi musuh gue. Lihat aja nanti gue hancurin. Gue akan keluarkan kolagen boleh nggak sih? Iya, boleh. Kolagen manja. Dan aku akan banting harganya untuk menjatuhkan Menjatuhkan semua harga kolagen di Indonesia. Nah, itu dia. Itulah kebusukan dia. Nah, makanya itu aku takut banget untuk berteman sama dia. Lambat laun aku juga akan dimakannya. Sekarang aja aku tidak bermasalah dimakannya. Aku makan lagi, aku kulitin. Akhirnya terus si Citra dikatain suaminya sopir di Jadi Arab. ceritanya Kak Citra itu dengan bangganya memperlihatkan kebahagiaannya Di Arab. karena dia
mengapresiasi dirinya Iya, bahwa benar. ini loh suamiku dalam hidupku yang Ngebantu, bukan yang pernah berada di posisi yang dimana aku di posisi di bawah, dia selalu ada. Jadi wajar dong ditampilkannya kan suami-suaminya kerjanya dengan siapa, namanya itu kayak story life itu dia loh perkawinannya gitu. Tiba-tiba dia bilang nih, lu kayaknya ini ya perasaan aku buka-buka fotonya beda-beda loh gitu. Dengan gini kan kalau gini kan Iya. Ini lubang hidungnya kurang besar. Lubang hidungnya kurang besar. Aha. Giginya yang kuning itu giginya kuning. Gini. Dengan giginya yang kuning. Lubang hidungnya besar. Nah, lubang hidungnya besar sebelah, giginya kuning, mukanya keriput-keriput bersegi-segi. Halo nih ya. Kok katanya itu kerja Mas Sultan. Supir loh. Halo gitu. Ih, bukan teh hidungmu itu, Mak. Iya ya? Itu bukan teh hidungmu. Nah gitu loh pemirsa tersilet. Itu, terus Nah. apalagi ya? Banyak sebenarnya sih poin-poin yang tadi aku bilang kumpulkan. Terus Alin yang dikatain laki Alin miskin. Alin dikatain lakinya miskin. Sekarang ginilah, kita manusia ini tidak semua terlahir kaya, tidak semua terlahir Sempurna. semua terlahir bisa berkehidupan bercukupan. Nah, tetapi apakah perlu kita menghina seseorang miskin? Apakah perlu kita menghina seseorang cacat? Kata kamu itu seorang yang berpendidikan, Boro-boro. punya Agama yang punya bagus, boro-boro. agama yang kuat. Kamu menghina aku sama juga kamu menghina yang menciptakan aku. Saking kuatnya dan bagusnya agamamu, makanya kamu potong kuntul. Nah, katanya laki Alin miskin. Terus yang di penumpang hidup. Terus yang di samping kamu si Kut-Kut itu siapa? Nah, anak orang kaya kah? Maaf ya dek, karena ini semua sudah terjadi. Jadi kakak ini harus juga membuat kalian seperti apa yang kami rasakan. Apa-apa, aku udah jijik sama si Kalian kucing ini ini. memainkan mental Dia kami. masa ngatain orang Sekarang tua aku kami katanya juga akan mau balik ngasih kejam-kejam. mainkan mental kalian. Siapa kita duluan masuk rumah sakit jiwa? Kalau aku sih udah gila dari dulu. Aku juga. Aku udah gila dari dulu. Kita kan udah gila. Jadi nggak perlu digila-gilain sayang. Kalau Alin mungkin saat ini dia shock, makanya aku untuk membalaskan sakit hatinya aku yang maju. Kenapa? Anda? Kenapa Anda? Jadi si Alin itu, jadi gini, Alin itu nikah resmi sama suaminya udah 2 tahun nikah, pacaran 4 tahun. Laki Alin itu kaya. Mana ada orang Itali gembel, mana ada orang Itali itu miskin. Dan kalau misalkan orang miskin ya, nggak mungkin lakinya itu bisa beliin apartemen. Sekarang gini, mau miskin pun lakinya, mau apapun dia, emang merugikan buat kamu. Emang minta makan buat kamu. Hah? Ya enggak, tapi takutnya netizen berpikir emang beneran miskin gitu lah. Enggak, jadi kita harus merubah sudut pandang orang. Jadi tidak semua orang. Nggak bisa semua orang bisa kita ini, Mak. Oh ya udah. Yang Sekarang gini kita aja. harus membicarakan emang yang benar fakta. Kita nggak bisa berbicara dengan sudut pandang. Oke. Alin itu sebelum mereka kenal sama Alin itu udah jaya. Sebelum mereka punya mobil mewah, Alin itu udah punya, walaupun mobilnya cuman itu. Dan memang dia dari orang tua yang berada. berada. Nah, aku boleh nggak buka status? Boleh. Nah, yang tadi aku ini sebenarnya nggak mau buka siapa diriku ini. Dia ya. terusir doang. Nah, siapa diriku ini nanti boleh aku tag rumahku di mana, boleh aku tag anak adik mamaku di mana. Kalian tanya riwayat hidupku siapa. Aku ini sebenarnya punya bapak tiri, tapi bapak tiri itu Kaltek. Kalian tahu kan Kaltek di Pekanbaru, di Duri, siapa? Nah, aku punya 3 adik tiri. Yang adik tiriku pertama sudah kawin dengan Chevron, sama juga seperti kerja di Kaltek. Yang kedua kerja di Sempurna. Yang ketiga baru kami luluskan kuliah. Nah, jadi omku, adik mamaku yang itu kawin sama tentara. Kakekku pensiunan tentara. Adik mamaku yang terakhir kawin sama tentara. Terus adik mamaku yang keempat itu kawin sama pejabat kota di Riau. bukan di Riau, di Bali itu bukan di daerah apa sana, nanti aku tahu gitu. Nah, jadi silsilah keluarga kita sebenarnya baik semua, tidak ada aib. Akulah aibnya. Makanya aku lari dari rumah karena tidak memberi aib pada keluarga aku. Seperti itu. Basah kursinya nanti aku mau duduk.
Aku sedih sebenarnya, tapi aku nggak mau sombong. Nah, kalaupun mau ditanyakan silsilah keluarga dia, itu sangat menyedihkan. Terus bahas si ini, siapa? Si Om. Gue suka si Om ini. Si Om. Kamu menyentil-nyentil aku. Hei, aku ini mantili ya. Kalau taringku sudah datang, siaplah kamu. Dikatainya aku miskin, dikatainya tinggal di rusun, dikatainya begini, dikatainya jelek, cacat, begini. Kamu itu dulu mantan lonte. Boleh lonte? Nggak boleh. Lonti tapi pelan. Mantan Lonte. PS aja, PS. PSK. PS. Mantan PS di Taman Lawang. Harga kamu 50.000, 100.000. Boleh aku kasih besok fotonya di mana tempat kamu? Dan satu lagi Om, kamu itu dulu itu mantan PS di Grogol, diusir sama senior-senior. Kenapa? Karena kamu itu terlalu sombong. Diambil sama Babe. Babe itu kami kenal. Kami itu semua menjauh dari dia. Kenapa? Karena kami itu merasa dia itu tunggu, jangan di skandal muda dulu. Di skandal muda dulu ada ke Grogol. Di skandal muda dulu. Iya, naik skandal muda dulu. Jadi kamu tuh jangan teriak PS kalau kamu tuh PS. Nah, jangan berasa kita udah ada sekarang, udah cantik sekarang, kita lupa masa lalu kita. Makanya aku tidak mau pernah sombong. Kenapa? Karena aku itu dulunya merasa pernah paling titik di bawah banget. Oke, mungkin aku tidak bisa mengakui diriku ini sempurna banget, baik banget, tetapi aku mencoba untuk yang terbaik dari diriku. Kalaupun ada silap-silap, namanya aku itu manusia, wajar. Emosional itu tidak selalu stabil dalam setiap harinya, pasti ada beda-bedanya. Itu namanya moody-moodian. Nah, tetapi aku tidak pernah menyakitin orang. Kalaupun aku menyakitin orang, aku akan minta maaf, terutama sama si gorila. Nah, seperti itu. Nah, kamu Om, kamu bilang emang kalau yang tinggal di rusun, kalian tahu lah ya kalau tinggal di rusun itu seperti apa. Orang rusun itu marah loh sama Om. Itu nggak usah bahas sih. Nah, tapi nggak apa-apa. Bahas busuk-busuknya dia Oke. aja. Nanti bosen orang. Oke. Emang si Om orang kaya. Nggak tahu dulu punya masalah ya kan? Keponakannya sakit. Kamu minta sumbangan. Kamu nggak malu sekarang mengginiin kita dengan orang-orang yang menyumbang dengan kamu? Berasa hebat, berasa kaya. Jangan sayang, kita ini sama-sama punya masa lalu, sama-sama punya aib, sama-sama punya keburukan, dan kita ini sesama warrior. Seharusnya kita ini jangan merusak citra warrior. Kenapa? Karena dampak dari sekarang ini merusak warrior di luar sana. Jadi seharusnya Talia Aoki hidup. Seharusnya tadi citra waria ini sudah bagus. Oh, si Gaby begini memperjuangkan miskin segala macam, membangun konsep yang baru buat waria, membuat sudut pandang orang. Oh, waria punya talenta. Waria bisa untuk dilihat juga sebagai manusia biasa yang punya talenta, skill. Nah, kamu merusak. Kalian merusak semuanya seperti itu. Mereka sih. Mereka merusak. Kenapa? Karena kita saling buka aib. Nanti orang berasumsi semua transgender atau semua waria itu ya sama kayak gitu loh. Padahal nggak semua kayak gitu. Dengar, ada yang namanya stigma. Stigma itu melekat pada kita. Waria itu, apalagi kita ini kan minoritas. Kita ini adalah minoritas yang kecil. Kenapa kecil? Karena kita yang selalu membuat kita kecil. Ketika kita membangun untuk diri kita besar, kita akan besar. Dengan apa? Dengan prestasi dan skill dan talent kita. Nah, tapi kamu membuat minoritas kecil ini semakin mengecil. Kenapa? Kita ini di masyarakat dianggap sampah. Sampah. Jadi image-nya itu jadi seharusnya hancur. kalau kita dianggap sampah ini kan bisa didaur ulang. Buatlah kita daur ulang yang bisa berharga di mata masyarakat. Nah, kamu ini merusak semuanya. Ada yang bilang kita drama. Talia itu tidak pernah drama dimanapun. Ada yang bilang Gaby itu bohong. Nah, Mak, kau kenal aku bertahun-tahun. Pernah nggak yang terucap dari mulutku itu sebuah kebohongan? tidak ada. Nah, boleh tanyakan prestasi Talia di Jakarta ini sama Luar semua. negeri. Gak usah dulu, di Jakarta dulu. Semua yang ada tetua-tetua di Indonesia, waria, Talia tidak pernah mencelakai dan menodai hati mereka. Satu, aku ini dulu pernah ikut Duta HIV 2010. Seminar sampai ke luar negeri. Aku itu Ke Korea, sepanggung kemana? dengan Seruni dan aku mendapat Miss Intelligent dengan postur tubuhku dengan kecacatan seperti ini, tapi aku punya IQ dan punya cara pikir yang bagus. Jadi kamu tidak boleh merendahin aku. Dan aku pernah didaulat untuk menjadi
salah satu ICAP International Konferensi AIDS Asia Jadi Pasifik. speaker. Nah, jadi jadi Speaker namanya. Iya, bukan. Jadi Pembicara, public speaker. speaking. Iya, speaker Iya, kalau iya. bahasa Oh, iya. Inggrisnya. Di Korea selama 10 hari. Dan aku juga direkrut di Bangkok sebagai youth lead. Youth lead itu adalah singkatan dari pokoknya Kayak anak-anak asosiasi. ya asosiasi anak-anak muda untuk membicarakan sudut pandang terhadap permasalahan yang ada di Dunia. seperti LGBT, seperti HIV, AIDS, hak asasi gitu. manusia. Dan aku pernah menjabat 3 tahun sebagai koordinator OPSI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, yang dulu kantorku berada di depan Sarina itu. Benar. Nah, di situ. Jadi sayang, aku itu diam kenapa? Aku pura-pura bodoh kenapa? Karena dalam hidupku adalah bagus kita pura-pura bodoh di depan orang pintar. Kenapa setiap orang pintar tidak akan pernah mau dibodohkan? Nah, jadi aku itu selalu diam dan mengalah. Itu tipe aku. Tapi Karena nggak, orang pintar itu tidak pernah dan tidak perlu mengaku dirinya pintar. Benar. Tapi kalau orang bodoh itu selalu mengaku dirinya pintar. Nah. Sama seperti kalau misalkan orang jelek itu selalu ngaku dirinya cantik. Nah. Karena kalau orang cantik real tidak akan pernah ngerasa dirinya cantik. Nah, satu hal lagi, kakek. Nah, satu lagi kakek, om, kucing. Kesuksesan itu bukan hanya dinilai dari kamu punya harta, Dari follow punya Instagram, dari follow Instagrammu pun semua ngebully lu. Makanya lu nggak berani aktifkan komen. Tapi kesuksesan itu bisa dinilai bagaimana kita dapat mensukseskan orang lain dan memanusiakan Berguna. manusia, Iya. dan bisa membagi hal yang positif bagi orang sekitar kita, maupun dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup Lingkup besar. besar. Itulah hal yang terpenting dinilai dari kesuksesan dari setiap manusia. Jadi jangan pernah berbicara ke orang miskin, kecacatan dari seorang, segala macam itu tidak penting. Kenapa? Karena kamu tidak kekal di dunia ini. Dan kamu tidak sempurna. Dan satu lagi, jangan pernah merasa kuat sama siapapun. Ingat, kita sesama manusia pasti masing-masing diberi Kekuatan dan kelemahan. yes. Selagi kamu makan nasi, Aku makan tidak nasi. pernah takut. Kalau Tapi kamu makan besi, baru kita ampun, mundur. Bang Jago. Ampun Bang Jago. Teng 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 teng. Ampun Bang Jago. Siapa? Oh iya. Kita bahas dekong. perdekongannya. Kemarin Ya, bapaknya yang dekong. Kemarin nyebut Mbah Dukun si Om. Bukankah Anda ratu hulala juga? Bukankah Anda ratu menyan? Kan ada yang bilang ada batu kalau Anda sakit hati Anda pegang-pegang orang itu bisa mati. Aduh, udah deh, gak usah halu. Sekarang gini deh. Kalau lu bisa matiin orang, ya sekarang udah gini. ya. Kita udah mati dong yang lu benci. Bukan gitu. Gini, kamu mau melangkahi yang pencipta. Hah? Nggak bisa sayang. Kalaupun kamu mau santet aku bagaimanapun, kalau bilang Kau Tuhan. pernah nggak ceritain dia bilang, bapakku itu dukun paling kaya dan paling terkenal di Nias. Nah, nah kalian itu nyindir Eko Mbah Dukun. Emang nama aku sekarang aku nggak mau munafik, terserah semua orang Eko namanya. membilang Eko aku. Chandra. Ketika kalian mau mencintai aku, alhamdulillah aku pun tidak ingin merasa Sama untuk kayak aku, menjadi Dedi selebgram. Aryadi. Tidak ingin menjadi terkenal, tapi ini dikenal untuk menjadi seperti ini. Alhamdulillah ini dan rezeki, dan aku akan menggunakan sebaik-baik mungkin kesempatan yang ada. Nama aku memang Eko Chandra dan aku seorang waria. Kenapa? Karena aku jadi seorang waria, tidak kan? Nah, manusia itu bukan dinilai dari gender ataupun siapa latar belakangnya, tapi waria itu bisa dinilai dari quality dan kualitas. Quantity. Karena gender itu sebenarnya gini loh. Gender itu tidak punya status sebenarnya. Iya. Cuma itu gender itu hanya memperjelaskan sebuah lingkaran Yes. perempuan dan laki-laki. Sebenarnya kalau di Thailand ya, kalau kita ikut sistem Thailand, memang Indonesia tidak ada seperti itu. Tapi kalau di Thailand itu gender itu adalah bukan sebuah tanda pengenal, bukan tanda pengenal. Jadi kalau misalkan kayak baju nih, kalau laki-laki pakai baju perempuan, ini baju ini tidak punya jenis kelamin gitu loh. Jadi baju perempuan bisa dipakai sama siapapun kalau kita berpikir yang open mind. Tapi memang karena kita hidup di negara yang mayoritasnya agama muslim, jadi kita sebagai minoritas ya kaum transgender, kita sadar diri aja, kita tidak mau memakai sebuah idealis dari negara luar Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita manusia itu bukan dinilai dari gendernya, tapi bagaimana dia bisa memanusiakan orang lain. Benar. Dia bisa bermanfaat Memanusiakan dengan orang manusia. lain. Kita menilai itu dari kualitas hidup dia dan cara pandang dia gitu loh. Kalau misalnya gendernya perempuan tapi dia tidak berattitude, nah ini seperti si Om, dia merasa cantik, merasa Dan satu hal lagi sebelum aku lupa,
Ingat ya sayang ya, seberapa mahal pun harga outfitmu, outfitmu tidak akan bisa membeli namanya kelasmu. Jadi seberapa mahal pun harga tasmu yang kamu pakai, seberapa mahal pun harga baju yang kamu pakai, tidak akan bisa membeli sebuah kelas, tidak akan bisa membeli sebuah harga dirimu. Kalau kamu orang yang tidak berkelas, kalau kamu orang yang norak, kamu mau pakai tas Hermes sekalipun, tetap murah di badanmu. Hidup. Nah, jadi untuk sekarang aku warning buat kalian, om, kakek, kucing, stop. Karena kita tidak ingin drama ini berpanjangan. Tapi kalau aku lihat kalian lagi masih mencolek aku, mencolek Alin, mencolek Gaby, kita teruskan sampai kemanapun kalian, sampai perang darah. Semua persatuan waria seluruh Indonesia, aku bangunkan sekarang untuk mereport Instagram mereka bertiga. Kenapa? Ini merusak citra waria Indonesia. Kita semua siap bantu, Mas. Merdeka, Thalia. Jadi tidak ada lagi persepsi di luar sana bahwa ini settingan waria, settingan seperti ini akan memberikan image buruk bahwa waria itu kalau berantem begini loh citra buruknya, begini loh sebenarnya asli mereka. Tidak, ini tidak ada drama. Demi Allah, buta mataku besok kalau ada drama. Mana ada orang yang mau dihina fisiknya seperti itu. Sematkan ini Dr. Oki join reseller. Nah, biar orang pada punya nah, kita bisnis dikit ya. Kita iklan dikit. Jadi kalau kalian yang pengen punya penghasilan lebih, kalian boleh join jadi reseller di Benings Indonesia. Itu miliknya Dr. Oki. Jadi kalian bisa punya penghasilan jutaan rupiah setiap hari. Jadi bisa DM Dr. Oki, bisa DM Stasia untuk join menjadi reseller di seluruh Indonesia. Mari kita beningskan Indonesia. Jadilah bening sekarang juga seperti kita. Nah, dah lanjut, apalagi ya? Poin-poin mana Oh, poin? nanya ke aku. Poin yang udah kita catat supaya kita nggak lupa. Pecahkan tetek mak Gaby, asuk kau baik. Pecahkan tetek mak Gaby katanya. Ada, kita udah catat poin-poinnya, jadi yang ya. Nah, tadi masalah Dr. Oki udah masalah Nikita udah, masalah Citra udah, masalah si kucing piaraan Om udah, si Omnya juga udah, si kakeknya kakeknya banyak banget. Ntar dulu ya. Oh ya ciuman. Masalah ciuman. Tanpa kita jelaskan mereka udah selalu sih seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah dijelaskan. Jadi maksud aku begini loh. Kita harus mereka itu kan sangat pandai untuk mengiring opini orang, playing victim gini. Apa yang kalian dengar di media sosial ini hanyalah tampilan untuk menghibur kalian. Jadi begini, semua selebgram itu mempunyai konten yang berbeda, untuk menaikkan popularitas mereka. Apa yang mereka sajikan sekarang. Para penikmat di luar sana, kalian harus pilih sajian mana yang bisa kalian terima kasih, sajian mana yang bisa mengedukasi kalian, tetapi itu jangan selalu dimakan mentah-mentah. Nah, aku mau bicara. Basah nih kursi ini pasti. Kan harus acting, ada kayak nangis segitu loh, drama. Jadi buat kalian nih ya, aku kasih gambaran juga. Boleh selesai aku live, kalian unfollow Masal plus report akunnya ya. Si Om sama si kakek sama si kucing report akunnya, unfollow Masal ya. Itu. Terus kalau misalkan kayak kita pembahasan ya, dukung Miss Indonesia. Jadi kita udah bahas gini, orang komen dukung Miss Indonesia karena jadi sebenarnya kita sih males. Dari kemarin tuh kita dipancing-pancing terus, disindir-sindir terus. Kita udah diam, dia nelpon Stasia, dia bilang ya udah kita berhenti ya, kita tutup buku. Oh ya udah kita tutup buku. Tiba-tiba dia dilanjut lagi gitu loh, disindir lagi, dilanjut lagi, akhirnya ya udah bikin kita yang semuanya akhirnya naik pitam gitu. Ini live-nya bakal aku save, kalian bisa nonton nanti atau bisa mau posting dimanapun di YouTube, kayak di Kutub Utara, kayak di apa kayak, boleh banget ya. Sayang sini kakak bisikin, kata Stasia. Apa sayangku? Nah. Nih, mana catatmu? Lihat kan. Nih. Sini aku ceritain cacatanku. Iya. Gini. Jadi cacatku ini sebenarnya tidak ada disiram omku ataupun nanti aku nangis beneran kalau ini. Nah.
sebenarnya ini hal yang sangat pahit ku hadapin. Jangan nangis nanti di ini mereka nanti jadi Oke, jangan, oke. jangan sampai jadi apa namanya si Om. Oke, sebenarnya makanya aku marah adalah ketika kamu mencela apapun itu dari diriku, aku tidak akan marah, makanya tidak pernah aku tanggapi. Tapi kena dicela dari fisikku ini. Sebenarnya ini leherku ini adalah ketika aku itu lahir 3 bulan dititipin ke nenek aku. Lahir 3 bulan dititipin nenek aku itu tinggal sama nenek aku itu sampai aku berumur 13 tahun. Nah, aku itu tidak minum susu ibuku, tapi aku itu minum air apa sih, nasi apa itu? Tajin. Air tajin. Nah, pada umur 3 tahun itu aku sakit-sakitan seperti bisul kata nenek aku. Nah, jadi pada zaman dulu itu kan tidak mengerti untuk bawa berobatnya kemana. Jadi mereka itu pencetin. Jadi aku itu ada keloid. Nah, lukanya itu. Jadi aku itu tidak sembuh selama 6 tahun. Aku itu berobat kemana-mana tapi tidak sembuh sampai menemukan satu Sinse itu adalah pengobatan Cina, dan aku diharuskan minum ramuan-ramuan Cina itu selama 6 tahun. Tetapi aku tidak boleh makan makanan yang seperti amis-amis amis-amis seperti ikan, telur dan lain-lain. Cuman aku hanya boleh makan tempe, tahu dan sayur-sayuran. Nah, Tahan. Jangan nangis nanti hidup Thalia. Bunuh Thalia. Nah, jadi untuk fitnah-fitnah di luar sana itu tidak ada om aku untuk menyiram air panas, tetapi memecahkan kepalaku ya pada saat kecil itu emang aku itu orangnya sangat cengeng satu, dan aku itu gesturnya lebih ke perempuanan dari aku sejak kecil. Nah, omku itu sedikit temperamental, tapi aku tidak menyalahkan omku. Kenapa? Masa lalu biarlah berlalu, karena dari masa lalu itu aku belajar untuk hidup di titik sekarang untuk menjadi Jangan nangis, tahan. Hidup Thalia. Bunuh Thalia. Basah nangis. Basah. Dia lagi-lagilanya ya. Kau masuk Nah, angin jadi- juga nanti. Ya udah, jadi di luar sana itu yang bilang aku cacatnya begini, cacatnya begitu, jangan dipercaya gitu loh. Sekarang apapun kecacatan dari setiap manusia itu adalah ciptaan yang di atas. Kamu tidak boleh menghina. Kenapa? Karena ketika kamu menghina berarti kamu menghina penciptanya. Berarti kamu adalah orang yang tidak menghargai Tuhanmu sendiri. Jadi aku bilang buat kamu yang di luar sana, aku tidak mendendammu ketika kamu tidak ajak dari kampung ini. ketika kamu tidak akan lagi membuat hal ini Rian Ibram tuh membesar. komen tuh. Bang Rian. Thalia, I love you. Siapa itu? Rian Ibram presenter insert. Nah, jadi aku bilang tolong hentikan apapun opini-opini orang yang menjelek-jelekan aku di Jangan luar sana. jangan nangis. Oke, sekarang ini kamu itu sangat disanjung. Aku tahu kamu orang yang besar sekarang di Indonesia Boro-boro. ini. Besar Seperti apaan? kamu bilang apapun, kalian tidak bisa Enggak, gue melakukan gak ikhlas kalau lu bilang dia besar, enggak. Biarkan, itu kan dia yang bilang. Jadi maksud aku adalah ikhlas tolong gue. kita sebagai waria di Indonesia ini hanya community yang kecil, jangan dibuat menjadi rusak dan mengiring opini orang untuk banyak loh transgender yang punya talenta di luar sana berjuang untuk membangun image kita lebih baik. Benar. Untuk apa kita rusak dari hal-hal seperti ini Seperti gitu loh. aku bikin Miss Queen itu. Oke, contoh orang itu. bilang kalian pansos, kalian begini. Aku tidak ingin pansos, aku tidak ingin apapun kalau emang itu tidak melibatkan aku. Sekarang gini, kalian limpahkan aku di masalah, terus aku di polo, terus aku dilirik sebuah brand. Apakah aku salah untuk menerima itu? Nah, aku pertanyakan. Bukan aku yang minta, Tuhan yang memberikan rezeki ini buat aku. Tapi aku bilang buat kamu, Eda, please, kita ini sesama-sama suku yang sama. Jangan sampai sebut nama. Sama-sama di satu daerah yang sama. Kalaupun kamu ada salah sama aku pun salah sama kamu, mari kita selesaikan. Kan kemarin aku sudah ada teleponan sama kamu berapa kali. Setiap masalah yang ada pun aku langsung to the point. Aku telepon kamu, apa maumu? Kenapa? Selalu kamu yang ingin mau ditelepon, selalu kamu yang ingin. Ini kita tidak melihat siapa pemasalahnya, siapa yang lebih tua dan siapa yang harus minta maaf. Kalau misalnya kamu adalah seorang manusia, tolong berjiwa besar, telepon seorang yang bersalah sama kamu, selesaikan. Jangan kamu libatkan kemana-mana sehingga kamu membuat playing victim gitu loh, sehingga banyak yang terlibat di dalam hal ini sehingga menjadi membesar kesana kesini. Nah, sekarang semua sudah besar seperti ini. Mari kita redupkan lagi, kita membangun hal-hal baru. Kalau misalnya kamu mau bekerja seperti ini, silakan. Aku dengan dunia aku pun silakan. Sebelum kamu membuka aibku pun, aku udah buka aibku semuanya. Jadi kalaupun kamu mau buka, silakan gitu loh. Jadi maksud aku, stop lah. Walaupun kamu tidak menyebutkan nama apapun itu adalah
suatu bully buat body shaming karena satu orang mungkin 1 juta di dunia ini cuman aku yang memiliki seperti ini. Jadi otomatis orang pun hanya bisa, aku keluar pasti otomatis mata orang melihat, oh ini dia, oh ini dia, oh ini dia, begitu. Nah, aku itu tidak mencari makan dari hal-hal seperti ini. Kamu tahu juga sebelum aku masuk ke situ, aku lebih bagus menjual diriku, aku lebih bagus hal seperti ini, tapi aku tidak, Tahan. aku tidak mau yang membuat drama sehingga banyak hal yang terlibat seperti ini, karena nama aku itu tidak pernah yang membuat drama. Selama aku di Jakarta ini tidak pernah yang membuat drama. Nah, even pun aku ada berantem sama orang, pasti aku akan mengalah dan aku harus ambil bagaimana cara menyikapinya. Aku udah pernah ngerasain. Aku pernah bertengkar sama dia gara-gara dia marah karena aku kan doyan belanja, nggak bisa kontrol. Akhirnya kita loh, dia minta maaf duluan, dia ngalah, padahal dia lebih tua dari aku gitu loh. Kalau aku bilang aku kebal bulian, ya dari kecil aku juga sudah dibully dari sekolah pun makanya aku lari di umur 13 tahun aku dibully. Tapi karena ini sebanyak followers kamu itu mengetahui gitu loh, itu sangat memalukan banget. Nah, jadi aku kayak jangan nangis. Kayak merusak mentalku. Nanti dibilangnya kita drama kayak mereka gitu. Kita bukan orang lemah, gini ya. Karena kita gini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tuh masing-masing tuh punya background. Ya, sekuat apapun kita yang terlihat di mata orang lain itu, kita punya kelemahan. Ya, apalagi kayak kita udah dari kita ya, sehampir dari bagian kita semuanya kaum transgender atau LGBT itu rata-rata manusia-manusia yang terusir dari keluarganya. Jadi kita semuanya itu masing-masing punya background yang mungkin nggak bagus, background yang tidak baik, background yang menyedihkan gitu loh. Tapi kita berusaha untuk bagaimana caranya kita untuk fighting, untuk menunjukkan sama orang hal-hal positif. Bagaimana kita menunjukkan sama orang kalau kita itu strong gitu loh. Karena kan kayak kita udah kaum minoritas aja udah lemah gitu loh. Kita udah lemah di negara kita sendiri. Tapi bagaimana caranya kita nggak terlihat lemah di mata orang lain? Ya dengan cara, ya kita harus berjuang, fighting untuk hidup kita sendiri dan komunitas kita. Jadi kayak begitu. Terus masalah yang si kucing gebukin di Bali. Nah, kau saksi hidupnya sama Cevita sama Alin. Nah, sebenarnya aku ini sebenarnya orang yang gak mau buka-buka aib orang di publik seperti ini. Even pun aku misalnya kalau ada bermasalah sama orang itu, ya udah, misalnya aku bermasalah sama kamu, aku akan cerita ke dia, kok Gaby begini ya, seperti ini sama aku, terus apa ya salahku dan aku harus menyikapin apa. Tapi karena ini sudah apa sih, jadi kayak publik gitu ya, konsumsi publik, ya udah. Jadi sebenarnya saat pertama kami berteman, itulah kami untuk pertama kali pergi holiday bareng-bareng. Ada Alin, ada Ceyani, ada Cevita, ada si kakek, ada si Ku, ada suaminya Ceyani ya, ada suami Ceyani, ada aku. Nah jadi kita tuh lagi pergi ke suatu mall, ke Beachwalk, ke suatu Beachwalk. Ada juga mantan aku. Siapa? Ada lah, nggak usah sebutin. Kan itu saksi, kalau misalnya hanya teman-teman kan bisa dibilang bohong. Jadi saksi. Jadi kami pergi ke satu restoran. Aku nggak boleh ngeliat ke situ dulu ya, soalnya aku orangnya kadang-kadang kalau udah terlalu jadi kayak, kau nggak usah baca komen aja, nah kayak gini. Nah benar, ini sebenarnya kalau baca komen aku jadi sedih. Nah jadi pergi ke satu restoran. Jadi si Kak ini mau pergi ke toilet. Nah, mau pergi ke toilet, jadi aku nggak tahu. Kucing gitu, orang kak nggak paham kucing. Nanti marah juga nggak? Enggak. Si kucing bukan si Kak itu, si kakek cabul. Oh si kakek aja sebut kakek. Si kakek cabul ingin pergi ke toilet. Jadi aku nggak tahu ini rulesnya mereka itu bagaimana. Jadi kalau kata si kakek, kalau dia pergi ke toilet itu jangan ditinggalin sampai selesai dan harus ditungguin. Nah, si kucing ini pergi duluan sama kami, naik ke atas. Nah, si kakek ini kehilangan si kucing. Nah, habis itu si kucing nyusul ke toilet. Tiba-tiba kata si J itu dia di bawah itu udah dilempar gitu pakai sendal. Nah, aku nggak tahu dong karena si kakek
si kakek cabul ini kan pengen roti yang apa yang aku makan, roti apa yang aku makan. Aku belikan satu. Pas dia udah datang di table, aku bilang, kakek ini buat kamu roti yang aku beli tadi. Terus diambil dong roti aku yang aku itu, dilempar ke muka si kucing. Pam, aku langsung shock. Kok begini? Ini kan tempat publik gitu loh. Terus dia tunjuk-tunjuk tuh mukanya, terus kayak lakinya si, boleh sebut nama gak sih? Lakinya Ciani nggak apa-apa. Lakinya Cian, si abang lah ya, si abang bilang aja dia peribunga, nanti ke bawah nggak enak kan bawa orang. Si peribunga sama lakinya itu langsung pergi ke meja yang lain gitu loh. Jadi mereka itu kayak, kan tidak semua orang bisa menerima hal yang seperti itu di publik gitu loh. Kayak si abang kan orangnya lebih sensitif, karena walaupun lelaki kan ada yang tipe-tipe yang ada tipe karakternya kuat. Ya gitu loh, dia tuh orang yang tidak pernah melihat orang yang tidak memanusiakan gitu loh. Nah, kita pikir itu kelar di situ aja. Nah, habis selesai di restoran itu kita pergi makan malam ke sebuah restoran. Jadi ada nama situ Food Fight ya, Food court. Bukan puspa yang buat kaki yang ada ikan-ikan kecil-kecil itu. Nah, jadi si kakek ini kan dia masukkan kaki ke situ. Nah, terus ikan-ikan itu menggigitin kakinya. Terus si kucing itu pengen dia masukin kakinya juga ke dalam itu. Si kucing ini nggak mau. Kenapa? Karena kan tingkat kegelian seorang itu berbeda-beda gitu. Tidak semua orang yang bisa digeli-geliin seperti itu. Jadi dia menolak. Terus si kakek cabul ini langsung mengginikan dia, langsung dipukulin, pong gitu. Kami pas di meja makan langsung shock semuanya. Nah, iya. Jadi aku kan merasa, di situ sebenarnya hatiku terluka pertama kali. Tetapi karena aku saking polosnya sama si kak ini, aku bilang, sabar ya sayang, sabar. Nanti kamu harus kuat, aku bilang gitu. Tetapi ternyata itu ya memang udah bukan, jatuhnya itu mereka udah dalam kehidupan sehari-hari itu udah hal yang lumrah gitu loh. Aku udah nyaksiin, tetapi itu melukai dari semua hati kita yang ada di situ gitu. Jadi kita melihat, jadi ketika suatu arahan yang tidak diterima sama si A, dia akan menunjukkannya, ini power gue. Jadi kalau gue suruh sesuatu sama lo di depan orang, lo harus nurut gitu loh. Tapi kan itu tidak memanusiakan manusia gitu. Apalagi kayaknya udah capek deh gue. Iya sih, nanti kalau misalkan ada poin-poin paling kita tunggu aja. Kalau dia ngusik-ngusik kita, sebenarnya sih gini loh ya, spesial buat aku ya sebenarnya ya. Aku tuh udah malas, Matali udah tahu. Aku udah nggak mau namanya huru-hara sama sekali, karena aku ngerasa hidupku di Bali itu yang aku udah tenang, aku fokus ngurusin bisnisku. Aku dibilangnya nggak punya mobil nih ya. Alhamdulillah mobilku tuh ada ya, mobilku ada di kampung. Memang di Bali aku nggak punya mobil, dan aku di Bali pun memang aku ngontrak apartemen itu aku per tahun, karena memang karena aku lagi mau bangun villa di Canggu gitu loh, dan aku lagi fokus untuk klubku juga itu kan grand opening tanggal 17. Jadi kalau misalkan mau barbar atau huru hara, memang sebenarnya udah bukan aku gitu loh. Aku udah nggak mau lagi sama sekali. Tapi karena sahabatku yang belasan tahun disentil, dipermalukan, difitnah dan lain-lain, ya akhirnya kita semuanya ini sebagai sahabatnya turun gunung gitu loh. Ditambah lagi pas Talia dihina sama dia. Semua transgender di seluruh Indonesia di grup itu semuanya bersatu gitu loh, bersatu. Jadi bener-benernya bersatu gitu loh. Jadi dulu ya, nih aku mau cerita story-nya. Waktu pas aku temenan sama dia, aku tuh dijauhin sama hampir semua banci-banci tua. Sampai emak yang di Paris benci sama aku. Sampai yang ada emak di Amerika juga benci sama aku. Sampai hampir semua emak-emak ayam yang di di Indonesia itu benci sama aku, karena aku berteman sama dia gitu loh. Cuma kan aku kan tipe kalau orang yang ya udah, kalau misalkan selagi tidak ada kesalahan, dia nggak bikin aku salah, aku mah berteman sama siapa aja, aku welcome aja gitu loh. Tapi akhirnya pas di saat poin-poin aku udah ketemu, dan saat aku udah menjauh sama dia, mama ayam semuanya yang banci-banci di Indonesia itu seneng lagi sama aku gitu loh, mau lagi berteman sama aku. Ditambah pas huru-hara kayak gini, semuanya pasang badan untuk ngelindungin aku sama Talia. Walaupun kita tidak meminta perlindungan ya, kita tidak pernah takut sama dia secuil pun tidak ada rasa takut sama dia ya, tidak pernah ada rasa takut. Tapi
mereka dengan sukarela itu benar-benar yang untuk ngedukung kita gitu loh, untuk ngelawan si si kakek cabul itu ya. Sampai aku nggak perlu sebut namanya juga, artis senior juga kan, sampai tadi teleponan lama gitu, nelpon aku gitu untuk support aku. Jadi sebenarnya udah males gitu. Jadi ini mungkin liveku mungkin untuk bahas dia. Aku minta setelah kamu baca, setelah kamu tonton, setelah kamu dengar, please stop drama sampah ini. Stop drama sampah ini. Kita udah nggak mau sebenarnya ngeladenin kamu, tapi ya kita lihat saja. Kalau misalkan memang kamu tidak ada keinginan untuk berhenti, untuk stop dengan kehaluan kamu, untuk menghina kita, untuk memfitnah kita, ya terpaksa seluruh seluruh transpuan di Indonesia siap pasang badan dan turun semuanya. Maju terus. Jadi sebenarnya aku malas gitu karena nggak level, udah nggak berkelas gitu. Yang kayak begini tuh udah, aduh, aku tuh pengen fokus ngurusin bisnisku, ngurusin usahaku. Cuma ya gimana ya, ngelihat dia tuh jijik aja gitu, jijik aja. Udah kelewat batas. Dia benar-benar berasa mami itu, ayo ketemu rame-rame dengan Benar. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu yang mampu membunuh teman sendiri, Benar. membunuh kehidupan teman sendiri, membunuh rezeki teman sendiri hanya untuk demi followers. Nah itulah kalian netizen coba nilai yang benar sebagai kamu ini, nilai yang benar, mana manusia mana iblis. Ya udah. Kalau manusia tidak akan buat begitu. Nah, kita bahas si D ya. Kita bahas si D. Jadi si D ini dari dulu tuh pengen kabur dari dia ya. Kita bahas si D. Si D itu pengen kabur dari dia itu udah lama banget, pengen pergi ya, pengen keluar. Jadi setiap D pacaran sama cewek ini, cewek itu, semua cewek si D itu dikatain yang muka kotak lah, dikatain jelek lah, dikatain perek lah, dikatain lonte lah, macam-macam ya, seperti itu ya, dikatain. Sampai akhirnya aku saksi hidup si D itu sering banget namanya dilempar pakai sendal, ditonjok, ditendang sama dia. Cuman si D ini bukan tipe yang kayak si kucing ya, bukan tipe kayak si kucingnya dia. Jadi si D ini ngelawan kalau pas mereka berantem itu tonjok-tonjokan gitu loh. Si D ngelawan gitu, ditonjok, D tonjok juga, ditendang, D tendang juga. Tapi kalau si kucing enggak, kalau ditonjok, ditendang, nangis, diam kayak gini. Ya kayak gitu ya, tipikal. Karena memang si D ini kan udah sukses dan udah bisa nyari uang sendiri, dan memang basicnya anak orang kaya, di orang tuanya dia di Jawa Timur itu emang orang kaya, orang punya gitu loh, di Tuban itu. Nah kalau si kucing ini kan memang basicnya nggak punya apa-apa gitu loh, orang susah. Jadi mau nggak mau dia itu ngalah gitu loh. Ngalah karena apa namanya, dipukul, digebukin itu ya udah cuma bisa nangis dan nggak bisa ngelawan karena nggak punya power kan. Akhirnya pada sampai suatu saat itu si D kaburlah dari apartemen dia itu, apartemen gubuknya yang di Kalibata itu ya. Akhirnya si D itu pergi ke Bandung, pindah ke Bandung karena pacarnya juga orang Bandung. Akhirnya ketemu lah di mall. Yang ketemu di mall ketemu sama si D. Kita bahas yang ketemu di D. Nah akhirnya si D ini nggak mau lagi masuk di manajemennya. Terus dia minta posting. Kita masalah posting dulu. Minta posting yang event model ala dia. Event model penipuan dia itu, yang orang-orang semua disuruh transfer, pendaftaran itu bayar. Sejak kapan ada event model pendaftaran kalau belum tentu masuk final itu harus bayar ya. Jadi disuruhnya semua peserta yang udah mengisi apa sih namanya itu, data mengisi formulir itu disuruh bayar 250.000 apa 350.000. Nah kan nanti kalau mau masuk final lagi itu, masuk final dan berangkat ke Jakarta itu disuruh bayar lagi sekian juta. Nah itu beda lagi. Kalau misalkan kalian mau menang itu kalian harus bayar, misalkan kayak satu orang juara 1 10 juta, juara 2 misalkan 7 juta, juara 3 juara 5 juta, dan dengan janji itu bakal dijadiin artis sama dia. Tapi faktanya tidak ada dijadiin itu. Jadi benar-benar ditipu semua. Nah si Dedek disuruh lah posting. Nggak apa-apa ya, Dedek kan banyak kan. Ada Dedek yang komedian itu kan, macam-macam Dedek tuh. Jadi aku juga Dedek gitu kan. Jadi si D itu disuruh lah posting flyer event model penipuannya D itu kan. The Demit aja ya kita bilang. Si The Demit itu disuruh lah
posting player penipuan itu, event model penipuan. Nah, jadi si Dedemit ini nggak mau ya, si Dedek Lesti bener, si Dedemit ini nggak mau posting. Kata Dedek Demit, kayak katanya aku nggak bisa posting di feed katanya karena kan aku kan udah masuk manajemen lain. Kalau mau masuk posting di feed itu harus katanya bayar sesuai dengan rate yang ada di manajemen. Dia bilang kayak gitu kan. Udah tuh, akhirnya dia kesel, dia kepanasan, langsung dimaki-makinya, langsung dia update story, status, semuanya dikata-katain lah si D itu, numpang hidup lah dan lain-lain lah. Akhirnya ditelepon lah orang tuanya si D itu di Tuban itu, di teleponnya dikatain, lu bayar tuh, anak lu selama 6 tahun atau 7 tahun sih, tinggal sama gue, dia bilang kayak gitu, lu bayar itu semuanya ganti rugi, dia tinggal sama gue hidupin, gue kasih makan, dia bilang kayak gitu. Jadi katanya, gue telepon katanya bapaknya D itu, langsung diam katanya, biarin aja bapak D-nya, ya kan punya sakit jantung kan, bapaknya si Dedemit itu kan punya sakit jantung, biarin aja katanya bapaknya mampus, dia bilang kayak gitu. Jadi dia tuh pengen ngarepin itu orang tuanya si D itu meninggal gitu loh, dengan teleponnya dia yang apa namanya ngefitnah si D-nya itu. Akhirnya udah tuh si D kan udah kabur kan, akhirnya ketemu di mall nggak kau yang ceritanya ketemu di mall, ada kau kan yang di mall yang diteriakin dia sama Bowo yang itu aja, kebahas yang itu aja yang diteriakin. Aku kan nggak ada di situ soalnya, jadi aku nggak bisa ngomong. Aku ada. Yang ketemu di mall. Jadi kita itu lagi pergi, aku, si kucing sama si kakek, si kakek aja lah ya, sama si kakek. Nah kita itu mau apa sih namanya PO iPhone 12 iPhone terbaru. Nah aku itu sebelum kejadian itu kan sekarang itu baru aku tahu bahwa si kucing ini adalah satu ada ikatan lah gitu ya, mau itu pun event mau apapun itu ada lah gitu. Nah jadi si D itu ada antri juga di boleh sebut merek nggak boleh kan? Dedemit Enggak, apa? Bukan iPhone pon gitu boleh ya? boleh Di store pon itu. Nah si kucing ini melihat si D itu antri di situ, seharusnya nih ya, kan dia tahu sifatnya si kakek itu seperti itu, seharusnya diajak balik putar badan. Nah ini malah dia bilang, kakek itu tuh ada Dedemit, ada si D. Langsung aku gini kan si kucing, bukan si D-nya kan, udah kakek, aku langsung gini kan si D-nya, begini kan. Tapi si D itu karena merasa tidak bersalah, dia tetap berdiri di situ. Ada juga namanya si Bowo. Siapa? Bowo. Boleh sebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Kan Bowo kan banyak. Oh ya, boleh si Bowo. Nah, si Bowo ini terheran-heran mungkin. Nah, aku tidak tahu apapun bentuk. Aku tahu itu kan manajer sama ini kan, memang manajer sama artis kan. Nah, yang udah nggak mau bekerja sama, ada masalah seperti itu loh. Nah, terus dia kejar tuh, dia teriakin. Aku kan langsung malu kan gitu. Teriakin maling. Iya, aku malu. Bukan maling, pengen. Nggak boleh kan? Nggak boleh teriak sini kan? Teriak cantik aja. Hei, mau apa kamu di sini? Dengan begitu kan. Terus si aku gini kan sama si D. Pergi maksud gue. Ntar malu juga di sini. Jadi batuk gue. Nah, si D itu udah mulai mau menghindar tapi dikejar terus sama si kakek sampai ke bawah, sampai diteriakin, sampai kejar-kejaran di satu mall gitu loh. Nah, kejar-kejaran terus ada kayak apa sih namanya itu, batuk gue. Ya, air gue ini. Si dia tuh satu-satuin. Ini nih yang tadi kau siram-siram. Jadi si D itu ditolong sama si Bowo. Dibawa kabur, tarik. Itu D, kamu itu harus pertahankan si Bowo. Kenapa? Itulah teman sejatimu, teman terbaikmu. Kalau kalian yang penasaran Bowo siapa? Bowo Tok. Itu adalah teman sejatimu. Tahu kan Bowo Tok yang dulu yang viral? Nah, itulah temannya. Kalau nggak ada dia, kamu tidak akan selamat. Nah, kamu memang mau dikulitin di situ. Nah, terus dibawa lari dong sama si Bowo ini, si D ini kan. Terus dia kejar-kejar, mas aku ikut kerja juga. Terus kan ada kayak entah manajer entah apa di situ bilangnya ini masalah apa ya, Eda tolong lu tahan dia nih. Aku tahan dong. Kenapa, biarin aja tuh, namanya aku kan urusan manajer sama, biarkan urusan manajer sama artis gitu loh. Tapi mereka ini kejar-kejaran terus. Ya kami juga ininya dia, katanya itu manajernya dia, katanya dia. Nah terus tetap aja dia teriak-teriak, kejar-kejaran sampai datanglah security banyak. Akhirnya yang dapat pas udah bawa ke kantor. Bawa ke kantor malah dia yang playing victim. Gimana? Mana
kalau aku kan namanya straight to the point. Panggil anaknya di sini biar selesai masalahnya. Aku dengan teriak begitu dong. Namanya aku nggak tahu apa-apa. Aku kira memang konteksnya seperti itu. Malah dia jangan teriak-teriak ya dah lah. Kok jangan teriak-teriak ya? Aku kan harusnya harus dikelirkan gitu loh. Dia malah bilang, iya pak, aku udah ngurusin itu anak. Marah kayak seakan-akan yang dijolimin pada dia mempermalukan orang gitu loh. Boleh tanya si D tuh dipermalukan. Nah, dipermalukan banget di satu mall itu. Boleh sebut mall? Boleh. Di mall Kokas itu. Nah, seakan-akan dia itu kayak si D ini kayak nggak manusia banget, diteriakin, dikejar-kejar kayak kejar-kejaran itu. Nah, siku ini bukannya kalau aku sih misalnya lu kejar-kejarannya pasti kupeluk bawa aja langsung. Enggak, dia malah dibiarkannya. Dia kan senang si kucing itu. Kut, nggak boleh seperti itu ya sayang. Si kucing kan emang kayak begitu tuh kelakuannya. Ingat, suatu saat apa yang kita buat itu akan kembali ke diri Mulutnya kita. aja lemes kan, Iya. sering kita bom kan. Nah, Kita sering ngebom dia. hati-hati, Itu tuh si kucing sayang. tuh kalian boleh unfollow masal. Itu si kucing itu kelakuan mulutnya itu lebih kayak bencong. Lemesnya benar-benar lemes banget. Iya, mulutnya tuh lemes. Sampai kita Mami Talia sering bilang dia kayak gini. Lu nih cocok jadi bencong, gak lama lagi paling lu dandan kata Mami Talia. Iya. Mulutnya tuh kayak bencong, lemes banget. Kita bencong aja ya masih nggak selemes dia loh. Ngeri. Udah kan poinnya. Nah, itulah ya. Jadi jadi nanti kucing anjing pengen ketemu gua. Jadi ya udah. Itu aja poinnya. Kalau misalkan mereka masih koar-koar, kalian follow Talia. Nanti biar Talia yang koar-koar. Karena gue 1 minggu ke depan ini gue mau fokus ngurusin. Jangan gue. Kenapa bilang? Aku boleh nggak bilang? Enggak. Cantik aja kan aku bilang. Ini cantik. Tetap aja aku di report. Cantik, lu cantik. Ngomong tuh pakai senyum. Iya, jangan cantik ngomong kayak Iya, itu ya pasti. Itu kan mempraktekkan dia. Ya nggak bisa, lu pasti di report. Langsung di take down. Pelan-pelan aja. Oke. Jangan bawa kali perjalanan dulu. Jadi kalian Oke, baiklah. kan bawa kali gangster Kuala Lumpur dulu. Jadi, ini di Jakarta loh. Jangan bawa kali kayak kau jangan bahas Kuala Lumpur. Yaudah, follow Talia, oke. Jadi kalian harus follow Mami Talia. Jadi kalau misalkan pihak sana masih kayak nyindir-nyindir kita lagi, biar Mami Talia yang hajar dulu. Karena aku mau libur dulu 1 minggu. Aku fokus karena mau grand opening klubku yang ada di Bali juga boleh mampir ke The Vesta Club di Jalan Dewi Sri. Nih, Jalan gimana Kak lagu Dovi? Jalan Seminyak Raya nomor 19. Dan kalian kalau misalkan mau dapat penghasilan lebih jutaan setiap hari, kalian langsung aja join jadi reseller di Bening Skincare, Bening Indonesia sama Dr. Oki atau sama Stasia. Kalian boleh langsung DM. Dan buat kalian semua yang nonton aku nih ada berapa nih? 30.000. Please. Yang nonton aku 30.000. Please. Setelah kalian nonton aku live, report akun kakek, om dan kucing dan unfollow masal ya. Report dan unfollow masal. 30.000 dari yang nonton aku. Please report dan unfollow masal si kakek, si om dan si kucing. Ini aku nambahin. Agar masalah ini selesai dan tidak kemana-mana lagi, tidak ada lagi drama di dalam. Dan dia tidak ada punya power lagi. Tidak punya power lagi. Dan dia gak bisa pamer-pamer. Ini kita sebenarnya bukan bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk memberikan dampak jerak. Apa yang tidak ingin dilakukan orang terhadapmu, jangan lakukan juga terhadap siapapun. Tuh, maksudnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, stop di sini aja. Mari kita mulai ke hidup kita yang masing-masing lagi dengan hal yang baru lagi, dengan masalah yang baru lagi, dengan cara hidup yang baru lagi. Mereka kan nggak punya teman, nggak punya keluarga, nggak punya kehidupan. Kalau kita kan punya keluarga, punya teman, punya kehidupan, punya pekerjaan. Nah, tapi kan hari Senin nanti aku akan ada meeting sama Ketua se-Indonesia Waria. Ada 5. Jika kalian tidak stop juga, jangan salahkan kami kalau kami juga bertindak sesuai undang-undang yang ada, peraturan yang ada, dan Hukum waria lah. hukum rimba yang Hukum ada rimba nanti waria. tentunya. Hukum rimba waria kan harus Iya. begini nih. Begini. Kena Itu hukum rimba waria. Karena dibilang ada kata-kata pepatah di atas langit masih Masih ada langit. awan, ada awan.
Hah? Di atas langit masih ada awan. Kalau kita naik pesawat kan langit ada awan kan? Di atas awan ada lagi kan? Enggak lah. Di atas langit ada awan, ada pesawat. Langit itu ya di atasnya awan. Awan itu di bawah dulu. Oh iya, ada awan, di atas Ya, awan ada gini. langit, ada pesawat. Langit tidak perlu mengatakan dia tinggi dan laut tidak Tidak perlu berkata dia dalam. Tapi kalau mau coba-coba dengan masih sikap kamu, dengan cara kamu yang seperti Nggak itu, asuk. silakan monggo, mari kita ikutin. Jadi kamu kan bilang saya punya duit, saya tidak takut sama waria manapun yang mau datang Oh, nggak menyampaikan. punya duit. Nah, kami akan bersatu. Mari kita lihat kekayaan siapa yang paling banyak ketika kami nanti bersatu. Karena kamu sendiri, kami seluruh waria Indonesia akan bersatu. Saya orang utan sialan. Kami Udah ya? sudah, iya udah Ya, udah itu udah di deal semua. Jadi dari sini kami akan meeting. Nanti kami akan tinjau dari hari ini sampai 3 hari ke depannya. Ini lagi Jika saya. masih terulang ada keluaran ini, berarti kalian lah yang memulai Ya udah, lagi. berarti Aku kita habis akan ini masuk stop. lagi ya. Aku akan stop apapun yang bentuk keluaran di Ya udah, aku. udah. Abin, udah. Ya udah. Buat kalian juga para transgender yang cantik-cantik ya, jangan lupa bulan April itu sudah ada pembukaan untuk Miss Queen Indonesia 2021. Jadilah Queen berikutnya. Jadi bulan 8 itu final untuk Miss Queen Indonesia 2021 dan kita harus dukung Kesha Doll untuk Miss International Queen Indonesia 2021 dan alhamdulillah dari didikanku dan pilihanku tidak salah. Kesha Doll itu yang terbaik. Dia udah matang, persiapannya juga sudah 80% dan dia juga udah mau tayang filmnya yang film Rusia. Jadi pemutaran serentak di seluruh bioskop Rusia ya. Jadi itulah yang namanya go international ya, dikenal di dunia, gaib, alam barga semuanya dikenal ya, seperti itu. Jadi buat kalian semuanya, followerku tercinta, makasih udah nonton layar tancap Gaby Festa dengan artis-artis pemenang Oscar, macam-macam lah ya pialanya ya. Jadi kita mau udahan dulu, kita mau nonton live-nya Bunda Korla. Dan ini live-nya Gaby Simpan ya. Unfollow kakek cabul, unfollow masal, report.